Bab 25. Guo Qinghe menerima bayaran minimal 50.000 untuk setiap ceramah yang disampaikannya. Sekalipun dia hanya memberikan satu ceramah dalam sebulan, penghasilan tahunannya setidaknya berjumlah 600.000. Penghasilan Guo Qinghe tentu membuat iri banyak orang, namun faktanya ia sudah lama dikagumi karena bakat dan kemampuannya. Dia menjabat sebagai ketua kelas sejak masa sarjananya, dan dia juga aktif terlibat dalam bisnis WeChat dan investasi saham. Pada tahun keempat kuliahnya, ia berhasil membeli sendiri mobil asing, yang ia bayar dengan uangnya sendiri. Jadi, wajar jika semua orang mengagumi Guo Qinghe, dan di dalam hati mereka, tidak ada seorang pun yang merasa kesal dengan apa yang pantas dia capai. Faktanya, kebanyakan orang mengharapkan Guo Qinghe untuk melakukan lebih baik daripada mereka dalam hidup, dan jika tidak, itu akan sangat tidak biasa. Beauty Tang, kenapa kamu tidak terlihat bersemangat? Kamu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kita duduk, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Zhang Dasan mengarahkan perhatiannya ke Tang Wantian, dan itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Benar, Wantian, kamu adalah sekretaris partai di kelas kami dan tangan kanan, kata seseorang. Dan pertanyaan lainnya dilanjutkan dengan pertanyaan, kamu bekerja sebagai apa sekarang? Tang Wantian menghela nafas, saya seorang penulis dan jurnalis, tetapi pekerjaan utama saya adalah menulis artikel berita. Ini kehidupan yang buruk, dan saya harus mengirimkan satu artikel berita sebelum batas waktu mingguan. Artikel berita, Anda tidak mengacu pada berita pop-up dari browser web seluler dan aplikasi chatting, bukan? Seorang gadis bertanya. Tang Wantian menyesap jus buahnya dan mengangguk, yuk, beritanya seperti itu. Dimulai dengan hanya 2 gambar dan diedit hingga menjadi cerita lengkap, jadi Anda adalah editor yang dibicarakan semua orang, iya. Hu Suiping cukup terkejut. Tang Wantian memutar matanya tapi dengan menawan, Sui, apakah kamu meminta tamparan di pergelangan tanganmu? Apa yang Anda maksud dengan memulai dengan 2 gambar dan kemudian mengeditnya hingga menjadi cerita lengkap? Selera saya tidak terlalu rendah, semua yang saya tulis berdasarkan fakta dan bukti, dan yang pasti tidak ada rekayasa. Lalu apa yang kamu tulis akhir-akhir ini? Zhang Dasan bertanya dengan bercanda. Tang Wantian berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, ini tentang San Qianluo Sui, bos lokakarya Luo. Ketika dia mendengar itu, Zhang Dasan hampir memuntahkan bir di mulutnya. Mungkinkah ini suatu kebetulan lain? Dia melirik Xiao Luo dengan cepat dan penuh arti. Ekspresi keterkejutan juga sedikit terlihat di wajah Xiao Luo, tapi itu hampir tidak terlihat karena dia terus sibuk memberi makan loli sambil menggigitnya sendiri. Zhao Mengqi mengetahuinya, tetapi dia sangat sadar bahwa Xiao Luo tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia memutuskan untuk tetap bungkam mengenai topik tersebut. Berbicara tentang San Qianluo Sui, itu masih menjadi topik hangat sampai sekarang. Saya setuju, cara dia berbicara sangat menarik, cara dia menghadapi Jia Zhengyi, dan dia bahkan berhasil membuat jutaan penggemar Jia Zhengyi terdiam hanya dengan ucapannya yang jenaka. Yang lebih mengesankan adalah konferensi pers yang terpaksa dilakukan Jia Zhengyi. Dia harus meminta maaf secara terbuka kepada bengkel Luo dan bahkan meminta maaf kepada massa. Dia diduga diminta membayar kompensasi sebesar 30 juta. Sangat memuaskan untuk mengikutinya, keseluruhan plotnya bahkan lebih menegangkan daripada sinetron. Ketika topik pembicaraan beralih ke San Qianluo Sui, semua orang menjadi bersemangat dan tidak berhenti membahas perang verbal yang baru saja terjadi. Itu benar-benar langsung menghidupkan suasana seluruh ruangan. Wantian, apakah kamu punya foto San Qianluo Sui? Dia benar-benar idola saya, dan saya mengikutinya di Weibo. Jika kamu menulis berita tentang dia, aku akan menikahimu sekarang juga. Hu Suiping berkata dengan tidak masuk akal. Semua orang langsung mengejeknya. Seseorang berkicau, jangan terus omong kosong, Sui. Perbedaan tinggi badan antara Anda dan Wantian mungkin tidak menguntungkan Anda. Saat kamu berdiri di samping Wantian, kamu benar-benar mirip dengan Tu Xingsun, 1, dalam novel klasik, Feng Shenbang, 2. Dan itu membuat semua orang di ruangan itu tertawa. Tang Wantian segera menepuk kepala Hu Suiping seolah-olah dia sedang menghibur seorang anak kecil dan tersenyum, nah, jadilah anak yang baik, dan kakak akan membelikanmu permen nanti. Kakak, aku juga ingin permen. Loli kecil, Bei, tidak dapat menahannya dan berteriak kepada Tang Wanlian ketika dia mendengar kata permen. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mereka melihat ekspresi imut dan sopannya. Tapi Hu Suiping yang malang memasang wajah muram. Bukan hanya dia yang menjadi sasaran lelucon, tapi ditolak dengan tepukan di kepalanya juga merupakan pukulan bagi egonya. Dia sangat kesal, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Setelah selesai makan dan minum, mereka semua menuju ruang karaoke yang ada di dalam kotak. Peralatan karaoke dipasang dengan sistem penilaian otomatis, dan akan menampilkan skor setiap kali pengunjung selesai menyanyikan sebuah nomor. Nilai kelulusannya adalah 60, sementara penyanyi yang sangat baik terkadang bisa mendapatkan skor penuh 100. Qin Guiyue memulai sesi dengan Yi Seng Yuni oleh Sui Munian Hua. Saat lagu itu bergema di seluruh ruangan, Zhao Mengqi kehilangan ketenangannya dan menangis. Lagu ini mengingatkannya akan segala hal tentang hubungan masa lalunya dengan Xiao Luo. Setiap bagian ingatannya teringat kembali dengan begitu jelas, dan itu menyentuh jiwanya. Saat lagu berakhir, semua orang berusaha menghibur Zhao Mengqi, yang berada di samping dirinya dalam kesedihan. Qin Guiyue memelototi Xiao Luo dengan belati di matanya, yakin bahwa Xiao Luo lah yang telah menyakitinya. Guo Qinghe merasa situasinya menjadi canggung, jadi dia segera menyarankan kompetisi menyanyi untuk meramaikan situasi. Dia segera berkata, saya mengusulkan sebuah kompetisi menyanyi di mana setiap orang mencoba dengan lagu-lagu terbaik mereka. Kami akan menentukan pemenang berdasarkan kontestan dengan skor tertinggi di sistem, bagaimana menurut kalian? Itu ide yang bagus, tapi harus ada insentif bagi pemenangnya. Akan membosankan jika kita tidak memiliki hadiah untuk diperebutkan, kata Zhang Dasan. Guo Qinghe berpikir sejenak dan menjawab sambil menyesuaikan kacamatanya, bagaimana kalau begini, masing-masing dari kita menyumbangkan 200 ke kumpulan hadiah, sehingga menjadi $2.400. Pemenang mendapat 1.200, juara kedua mendapat 800, dan juara kedua mendapat 400. Bagaimana tentang itu? Ketua, jujur saja kepada saya, jika yang Anda inginkan hanyalah $200, maka Anda tidak perlu mengikuti trik kompetisi menyanyi ini. Mengatakan bahwa Hu Suiping menamparkan $200 di atas meja, cemberut dan bertindak seolah-olah dia tersinggung. Dia tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua tahu bahwa Hu Suiping tuli nada. Nyanyiannya sangat buruk sehingga akan lebih menghibur jika mendengarkan seorang biksu membacakan kitab suci. Beberapa orang bisa mencari nafkah dengan menyanyi, namun dalam kasus Hu Suiping, pendengar bisa menjadi sangat gelisah sehingga kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Sui, jangan terlalu kesal dengan hal itu. Siapa tahu sistem penilaian ini tidak mengenali Anda tuli nada, maka Anda pasti akan menjadi juaranya. Zhang Dasan menepuk pundaknya dan berkata dengan sinis.
Cek, kamu selalu mengacau aku seperti ini, apakah begitu sulit untuk berhenti melontarkan hinaan kepadaku? Pergilah, Hu Suiping membalas. Hadiah uang telah dikumpulkan, dan seikat uang kertas diletakkan di atas meja untuk membangkitkan semangat kompetitif mereka. Kompetisi menyanyi akan segera dimulai. Semua orang mendorong Hu Suiping untuk bernyanyi terlebih dahulu, dan mereka menantikan lebih banyak tawa. Hu Suiping tampaknya sangat senang menghibur semua orang, jadi dia dengan percaya diri memilih untuk menyanyikan Si Le Do Yao Ai. Begitu buruknya membawakan lagu populer itu, sehingga membuat semua orang menutup telinga. Xiao Luo menutup telinga loli kecil itu dengan tangannya, tetapi dia akhirnya menderita, karena Hu Suiping membunuh setiap aspek dari lagu tersebut. Sulit untuk mengetahui kekurangan tertentu, tapi selain tidak tepat, dia juga membuat setiap baris liriknya salah. Tetap saja, dia begitu asyik sehingga dia menyanyikannya dengan suara keras dengan mata tertutup. Dia bernyanyi sekuat tenaga dan bahkan membungkuk di akhir lagu. Namun ketika skor akhir muncul di layar, semua orang tertawa histeris. Apa-apaan ini, eksekusinya sengit sekali, tapi hasilnya seperti F-Chucks, 11 poin, hahaha, Zhang Dasan tertawa tak terkendali, dengan tangan di perut. Hu Suiping cemberut lagi dan terlihat sangat sedih. Dia mengharapkan skor yang jauh lebih baik dari itu. Seluruh ruangan dijahit, dan bahkan staf karaoke tidak bisa menahan diri. Qin Guiyue berikutnya, dan dia dikenal karena suara nyanyiannya yang luar biasa. Dia memilih lagu berbahasa Inggris, It's Amazing. Dia memang terampil dan mengucapkan setiap kata dengan baik, dan dia memiliki suara indah yang membuat semua orang jatuh cinta dengan nyanyiannya. Ketika dia mengakhiri lagunya, sistem menunjukkan skor 98 poin. Apa-apaan, tidak ada gunanya berkompetisi lagi, Guiyue sang juara, tidak diragukan lagi. Tidakkah kamu menyangka, apakah kamu lupa bahwa Guiyue adalah vokalis utama di band ketika dia masih kuliah? Bagaimana aku bisa melupakan itu? Saya hanya berpikir bahwa hasilnya mungkin berbeda kali ini, karena skornya dihasilkan oleh mesin, bukan oleh manusia. Semua orang terkejut karena perolehan 98 poin merupakan skor yang luar biasa bagi mereka. Tenggorokanku tidak dalam kondisi terbaik hari ini, di hari lain, aku akan mencapai skor penuh dengan lagu ini. Kata Qin Guiyue, tidak puas dengan apa yang didapatnya. Meskipun dia terlihat sombong, dia tidak hanya sekedar melontarkan kata-kata panas. Dia memang seorang penyanyi sejati yang sering mengunjungi klub, dan dia sangat percaya diri dengan lagu ini. Semua orang bertepuk tangan dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Hu Suiping bahkan menyatakan dengan lantang, "Ketua, segera berikan hadiah pertama kepada Guiyue, saya tidak dapat menangani trauma psikologis ini lagi." Hahaha, dan semua orang sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat raut wajah ekspresif Hu Suiping. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang membantah posisi Qin Guiyue sebagai yang terdepan setelah dia mengumpulkan 98 poin, dan dia benar-benar layak menjadi pemenang. Namun masih ada posisi runner-up pertama dan kedua yang harus diperebutkan, sehingga semua orang terus bernyanyi dengan penuh semangat. Ada yang menyanyikan lagu cinta, ada yang inspiratif, bahkan ada yang berduet. Zhang Dasan adalah pria yang rendah hati, jadi dia memilih, beri aku pelukan, saudaraku. Suaranya kasar, dan kualitas itu sangat cocok untuk lagu ini. Peluk aku, saudaraku, ceritakan pikiranmu. Ceritakan semua tentang masa lalumu yang menyedihkan dan perubahan-perubahan selama ini. Peluk aku, saudaraku, jika kamu ingin menangis, tangisilah semuanya. Menangislah sekuat tenaga atas semua kesulitan terpendam yang kamu alami selama ini. Saat dia menyanyikan lagu tersebut, semua pria yang mendengarkan mengenang masa muda mereka ketika mereka bersikap sembrono dan tidak takut dalam menjalin hubungan. Hal ini mengingatkan mereka pada kutipan dari film A Chinese Odyssey, semakin lama seseorang hidup, dia akan semakin seperti anjing. Ada beberapa hikmah dalam hal ini, karena waktu semakin menyamakan kedudukan, dan norma-norma sosial secara bertahap akan menghaluskan sisi-sisi kasarnya. Xiao Luo memiliki pemikiran yang berbeda, dan sambil menggelengkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku muak mendengar lagu ini darimu. Zhang Dasan biasanya memilih lagu ini untuk dinyanyikan di karaoke, dan terkadang dia bahkan menyanyikannya 2 kali. Xiao Luo muak mendengarnya. Mendengarnya lagi, itu hanyalah kebisingan baginya, terlepas dari seberapa baik Zhang Dasan membawakan lagu tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan Hu Suiping, suaranya sangat surgawi. Loli kecil, Bei, duduk dengan patuh di samping Xiao Luo, dengan kedua tangan mungilnya di pahanya. Matanya yang besar menatap layar, dan dia tampak sangat tertarik dengan konten video musiknya. Nak, bisakah kamu bernyanyi? Xiao Luo bertanya padanya dengan bercanda. Loli itu mengangguk dan menjawab dengan penuh semangat, Bei tahu cara menyanyikan lagu anak-anak yang diajarkan ibu. Xiao Luo menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang dan mengangguk dalam diam. Zhang Dasan menyelesaikan lagunya dengan penuh semangat, dan sistem memberikan skor 96 poin. Apa-apaan, ini mengejutkan semua orang dan hampir menimbulkan kerusuhan. Kapan Zhang Dasan pernah menunjukkan bakat musiknya bahkan sejak masa kuliahnya? Mereka tidak percaya dia mendapat nilai setinggi itu. Mereka dapat menerima Qin Guiyue menerima 98 poin, menjadi vokalis utama band selama masa kuliahnya, tetapi Zhang Dasan. Saya sangat tersanjung, hahaha. Zhang Dasan menerima tepuk tangan dengan sangat rendah hati tetapi tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah kembali ke tempat duduknya. Cek, sistem ini pasti ada masalah. Bahkan kamu bisa mendapat 96 poin, sedangkan saya hanya mendapat 11. Dan saya bahkan mencapai nada tinggi. Hu Suiping sangat gusar. Dia selalu percaya bahwa dia setara dengan Zhang Dasan, dalam hal kemampuan menyanyi, jadi dia merasa sangat tidak puas ketika skor Zhang Dasan muncul di layar. Zhang Dasan menepuk pundaknya dan mengusapnya, berkata, itu karena aku menyanyikannya dengan baik, kamu tidak tahu apa-apa. Hu Suiping memutar matanya, dan menoleh ke Guo Qinghe, dia berkata dengan tekad tegas, ketua, saya meminta pertandingan ulang. Rei apa? Tidak, sekali saja sudah lebih dari cukup, aku lebih memilih bunuh diri daripada mendengarkanmu bernyanyi lagi. Kotoran telingaku hampir keluar sekarang. Sui, tolong jangan bernyanyi lagi. Kami akan menyeretmu keluar dan membunuhmu dengan rasa malu jika kamu berani bernyanyi lagi. Semua orang dengan tegas menentangnya, dan memikirkan hal itu membuat mereka ingin muntah. Sebelumnya, mereka menyemangati Hu Suiping, tetapi hanya untuk tertawa, dan bahkan kemudian, mereka berjuang untuk mendengarkan nyanyiannya yang mengerikan. Sekali saja sudah cukup. Guo Qinghe berusaha untuk tidak tertawa dan hanya menasihatinya dengan tulus, Sui, setiap orang hanya punya satu kesempatan. Karena skornya sudah keluar, maka kamu harus menerimanya dengan sepenuh hati, jangan merasa malu, orang tidak akan menertawakanmu. Namun, kata-kata itu hanya membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Hu Suiping memasang wajah simpatiknya yang khas, alis berkerut, bibir cemberut, dan mata murung.
Dan hal ini menimbulkan lebih banyak tawa, dan semua orang terguncang di kursi masing-masing, tidak mampu menahan diri. Tang Wantian telah mengirim pesan kepada rekan-rekannya tentang penyelidikan San Qian Luo Sui, tetapi dia tidak menyembunyikan diri dari kerumunan. Dia memilih lagu Feng Huang Chuan Qi. Skornya ternyata cukup tinggi yaitu 92 poin, yang juga mendapat pujian semua orang. Guo Qinghe kemudian memilih lagu yang inspiratif. Tidak ada yang bisa menghentikan kerinduanmu akan kebebasan. Kehidupan yang tidak terbatas dan tidak dibatasi, hatimu tidak memiliki kekhawatiran. Suaranya lembut dan menarik, dan dia membangkitkan semangat semua orang dengan penampilannya yang bagus. Meskipun dia hanya mendapat skor 86, dia tetap memenangkan kekaguman semua orang. Skornya tidak penting, ketua, Anda berhasil dengan lagunya. Itu benar, sangat jelas bahwa dia telah melalui banyak hal, kalau tidak, dia tidak bisa mengeluarkan perasaan emosi itu. Ayo, mari kita bersorak untuk ketua. Sorakan dan tepuk tangan terus berlangsung tanpa henti. Xiao Luo mengerutkan kening. Sekarang, ketika orang dewasa yang bekerja menaiki tangga sosial mereka, semua orang telah banyak berubah sejak masa kuliah mereka. Ini tidak lebih dari sebuah kontes menyanyi sederhana di antara teman-teman, namun mereka sudah mencoba untuk menyanjung dan menjilat. Persahabatan yang dulunya sederhana dan tulus yang mereka miliki sebagai teman sekelas sudah tidak ada lagi. Setelah nomor telepon Guo Qinghe, semua orang saling memandang, memeriksa apakah mereka mendapat giliran untuk memegang mikrofon. Sepertinya mereka semua pernah mengalaminya. Xiao Tua belum melakukannya, kata Zhang Dasan. Penonton baru menyadari bahwa Xiao Luo tidak bernyanyi setelah Zhang Dasan menyebutkannya. Xiao Luo, kamu tidak memiliki kehadiran, sudah seperti ini sejak masa kuliah. Bagaimana kamu bisa tetap sama setelah 3 tahun? Benar, seseorang harus belajar berubah untuk beradaptasi. Jika Anda terlalu rendah hati, orang tidak akan dapat menemukan bakat Anda, dan itu tidak baik. Saya tidak bermaksud menceramahi Anda. Saya tahu, menurut adat, penting untuk membentuk sebuah keluarga terlebih dahulu sebelum Anda berjuang untuk berkarir. Memang ada manfaatnya, tapi sudah menjadi hal yang mubazir dalam masyarakat kita saat ini. Memulai sebuah keluarga ketika masih muda adalah beban yang akan membatasi dan membebani Anda. Anda satu-satunya yang memiliki anak di antara kami, bukan? Hal ini bahkan membuat anak-anak menjadi lebih stres, dan hal ini akan membuat menjalankan bisnis menjadi lebih sulit. Kebanyakan dari mereka memberi ceramah pada Xiao Luo. Kalian sudah keterlaluan, kita sedang membicarakan tentang bernyanyi di sini. Zhang Dasan merasa kesal dan memutar matanya. Tepatnya, kita sedang berbicara tentang menyanyi. Xiao Luo tidak terbiasa bersosialisasi dan selalu terlalu tertutup. Hal ini tidak akan berhasil jika dia ingin tetap berpegang pada nilai-nilai sosial saat ini, terutama ketika dia tidak memiliki kehadiran. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa dia pernah datang untuk pertemuan ini. Seorang gadis menimpali. Qin Guiyue meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan nada dingin dan sinis, jika aku jadi dia, aku juga tidak akan punya keberanian untuk hadir di pertemuan ini, apalagi mencoba membuat kehadiranku terasa. Apalagi setelah selingkuh dari Mengki dan mempermainkan perasaannya, ya. Ketika semua orang mendengarnya, mereka menerimanya sebagai kebenaran, meskipun mereka tidak memilih Xiao Luo seperti yang dilakukan Qin Guiyue. Mungkin itu menjelaskan mengapa Xiao Luo tetap diam sepanjang pertemuan, dia jelas berusaha untuk tetap rendah hati. Batuk, kalian sudah bertindak terlalu jauh lagi. Guo Qinghe menyela sambil terbatuk dan dengan cepat mengganti topik, Xiao Luo, apakah kamu sudah memikirkan lagu apa yang akan dinyanyikan? Xiao Luo tersenyum, ketua, saya kalah. Kamu kalah. Guo Qinghe mengerutkan kening. Ya, aku tidak pandai menyanyi, dan aku tidak ingin menyakiti telingamu. Xiao Luo mengangguk. Ada senyuman sopan di wajah Xiao Luo. Dia ada di sana terutama karena Zhang Dasan telah berusaha keras meyakinkannya untuk hadir, dan selain itu, dia punya waktu luang. Seandainya dia tahu betapa mantan teman sekelasnya tidak menghargai persahabatan sederhana dan tulus yang mereka miliki di masa lalu, dia mungkin tidak akan datang ke sini. Yang dia lihat sekarang hanyalah orang-orang yang rela menjilat dan menjilat orang-orang yang lebih sukses, atau membual tentang pekerjaan dan pasangan mereka. Tidak melupakan mereka yang menganggap diri mereka terlalu tinggi dan dengan bebas memberikan nasihat yang tidak diminta bahkan tanpa memahami kebenarannya. Sejujurnya, dia tidak menghormati persahabatan mereka di masa lalu. Dia tidak bisa meninggalkan tempat itu begitu saja, karena itu akan tidak menghormati semua orang di sana. Xiao Luo, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus bernyanyi, ini kompetisi, ayo serius. Hu Suiping adalah yang paling gelisah. Tentu saja dia punya kepentingan. Dia menjadi sasaran lelucon semua orang karena dialah satu-satunya yang menyanyi dan mendapat nilai di bawah par yaitu 60 poin, hanya mendapat perolehan 11 poin. Hal itu sangat memalukan baginya sehingga dia merasa bahkan neneknya pun tidak akan menyetujuinya. Karena dia jarang menyaksikan nyanyian Xiao Luo selama masa kuliahnya, dia berharap Xiao Luo juga tuli nada. Dengan begitu, 11 poinnya tidak akan terlalu menonjol. Tidak apa-apa meskipun skor Xiao Luo sedikit lebih tinggi darinya, karena itu, dia bukanlah satu-satunya yang memiliki skor serendah itu. Itu benar Xiao Luo, ngomong-ngomong, kami belum pernah mendengarmu bernyanyi sebelumnya, sekarang adalah kesempatannya, sebaiknya kamu jangan takut. Tang Wantian meletakkan ponselnya dan menatap Xiao Luo. Cepat, nyanyikan sebuah lagu. Tunjukkan semangat dan kehadiran. Saat giliranmu tiba, kamu harus menampilkan pertunjukan yang bagus, Xiao Luo. Kamu harus mengubah karaktermu, jangan terlalu malu. Kami semua teman sekelas, meskipun kamu tidak menyanyikannya dengan baik, kami akan menerimanya saja, tidak ada seorang pun di sini yang mengejekmu. Lihatlah Sui, kami tidak menghakiminya bahkan setelah dia bernyanyi dengan sangat buruk. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Hu Suiping mengerutkan kening pada gadis yang mengatakan bahwa dia bernyanyi dengan sangat buruk dan kembali memasang ekspresi simpatik. Tapi kali ini, semua orang hanya mengabaikannya kali ini. Jika dia tidak ingin menyanyi, lupakan saja. Kenapa kita harus memaksanya? Ya. Qin Guiyue, dengan nada ironis, berkicau, akan sangat disayangkan jika nyanyiannya sejajar dengan Sui karena dia adalah anak yang tampan. Zhao Mengqi menarik lengan Qin Guiyue dan berkata dengan lembut, Guiyue, bisakah kamu berhenti mengincarnya? Dia sudah merasa sangat bersalah, karena alasan utama dia menghadiri pertemuan ini adalah untuk bertemu Xiao Luo lagi dan melihat pria yang pernah menjadi miliknya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan itu, karena dia tidak punya ilusi bahwa akan ada peluang untuk kembali bersama. Dan sekarang, dia penasaran dengan gadis kecil bernama Bebe. Dia cukup yakin bahwa dia bukan putri Xiao Luo, pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak menargetkan dia, saya hanya jujur saja. Dia pria yang tampan, tapi jika nyanyiannya jelek seperti hantu yang melolong, hal itu tentu saja akan mempengaruhi citranya.
Dan itu sama sekali tidak meremehkan. Qin Guiyue menyilangkan tangan di depan dadanya dan berdebat. Aku ingin bercinta denganmu, bolehkah? Zhang Dasan menjawab dengan maksud ganda, dengan sengaja menggunakan sumpah serapah. Apa yang kamu bicarakan, Zhang Dasan? Ekspresi Qin Guiyue langsung berubah. Ku bilang, aku ingin menidurimu, itu bukan meremehkanmu tapi sebuah penilaian untukmu. Aku memuji kecantikanmu, jika tidak kenapa aku ingin menidurimu. Zhang Dasan berkata dengan nada mengejek. Anda, Qin Guiyue sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia mulai mengalami hiperventilasi. Xiao Luo berdiri saat ini dan meletakkan tangannya di bahu Zhang Dasan, lalu berkata dengan nada serius, Dasan, jangan menghina teman sekelas perempuan kita, jika kamu benar-benar putus asa, belanjakan sedikit uang di klub dan bawalah uang yang cantik untuk diajak bersenang-senang. Apa? Semua orang terkejut karena awalnya mereka mengira Xiao Luo akan mencela Zhang Dasan, tetapi tidak ada yang mengira dia akan dengan kejam menyarankan bahwa Qin Guiyue adalah seorang pelacur. Dia bahkan menjelek-jelekannya tanpa mengucapkan satupun sumpah serapah. Sebelum Qin Guiyue meletus, Xiao Luo memberitahu teman sekelas laki-laki yang duduk di depan mesin karaoke, pilihkan lagu Ugly Hak untukku, terima kasih. Perempuan jelek, ya, itu adalah penggalian tersembunyi lainnya yang ditargetkan pada Qin Guiyue. Semua orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan, apakah orang ini benar-benar Xiao Luo? Apakah ini masih Xiao Luo, anak yang pendiam, rendah hati, dan biasa-biasa saja di perguruan tinggi? Hanya Zhao Mengqi yang tahu bahwa Xiao Luo hanya menjadi dirinya sendiri. Dia bisa menahan hinaan demi persahabatan masa lalu 1 atau 2 kali, tapi lebih dari itu, dia tidak akan menahan diri. Yang lain sudah melupakan persahabatan lama mereka, jadi mengapa dia harus peduli? Bingung, Qin Guiyue mengatupkan rahangnya dan menatap tajam ke arah Xiao Luo dan Zhang Dasan. Jika kamu cukup palsu, kamu bahkan bisa mengalahkan iblis itu. Jika Anda telah merencanakannya dengan baik, siapa yang akan lebih mulia? Saat Xiao Luo menyelesaikan bait pertama liriknya, penonton langsung terpesona dengan suaranya yang jernih dan merdu. Dia mengungkapkan liriknya dengan artikulasi sempurna dari infleksi halusnya, yang menarik pendengarnya, seolah-olah sedang dalam percakapan. Dan saat dia menyenandungkan lagu di bagian refrain, penonton ikut bergabung dan ikut bersenandung. Mereka sangat kagum. Inilah suara yang dapat berbicara dengan jiwa mereka. Tang Wantian menghentikan pesannya dan segera menatap Xiao Luo saat dia mendengarkan suaranya yang menawan. Apakah seseorang mengaktifkan mode aslinya? Seorang pria mengajukan pertanyaan ini dengan lembut, tetapi dia diam begitu dia melihat layar sistem dalam mode vokal. Ini adalah lagu yang sangat populer, dan siapapun akan langsung mengenali apakah itu lagu aslinya. Itu adalah bukti bakat Xiao Luo sehingga siapapun mengira ini adalah aslinya. Persetan dengan hidupku, sadar bahwa dia akan menjadi yang terakhir di tempat, Hu Suiping duduk dengan murung menyaksikan penampilan Xiao Luo. Berada di posisi terakhir saja sudah cukup buruk, namun terdegradasi ke posisi itu dengan skor hanya 11 poin adalah hal yang memalukan dan menyakitkan. Ayah, Bei juga ingin bernyanyi. Loli kecil itu ingin ikut bersenang-senang dan segera melompat dari sofa dan berlari dengan penuh semangat ke arah Xiao Luo, memohon padanya dengan memeluk pahanya. Melihatnya begitu bersemangat, Xiao Luo tersenyum dan memutuskan untuk membiarkannya mencobanya. Dia berlutut dan memberikan mikrofon padanya. Bisakah perempuan jelek itu mematikan lampunya? Cinta yang kuinginkan hanya ada dalam panggung yang gelap gulita. Di masa yang penuh ambiguitas ini, keberadaan saya tidak terlalu mengejutkan. Secara kebetulan, ini juga menjadi sorotan dari lagu tersebut, dan meskipun dia baru berusia 3 atau 4 tahun, dia bisa menyanyi dengan sangat baik. Suara polosnya memberikan efek yang cukup spesial pada lagu ini, dia seperti burung bulbul yang bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Hal ini membuat semua orang memuji nyanyiannya yang luar biasa dengan tepuk tangan yang menyemangati. Xiao Luo sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka dia bisa bernyanyi dengan baik, dan dia tidak membuat kesalahan dalam mengucapkan liriknya. Dia telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia hanya menyanyikan lagu anak-anak, tapi lagu ini tidak seperti itu. Dia menepuk kepala Loli kecil itu untuk mengungkapkan kekaguman dan dorongannya. Duet ayah dan anak telah mengangkat lagu ini ke tingkat yang baru, dan para pendengar terpesona dengan penampilan mereka yang luar biasa. Semua orang tetap terpesona selama durasi lagu tersebut, terpesona oleh suara indah mereka dan membawakan lagu yang luar biasa. Perpaduan suara bapak dan anak menghasilkan harmoni dengan naik turun yang dramatis, memikat jiwa setiap orang. Selamat, skormu, 100 poin. Penyiar wanita bernada tinggi dari sound system karaoke bergema di dalam ruangan, dan layar raksasa menunjukkan 100. Seluruh layar meledak dengan semburan kembang api, dan kekacauan di dalam ruangan mulai berkedip dengan tempo yang kuat. Pada saat yang sama, seluruh ruangan dipenuhi dengan lampu strobo dengan warna berbeda, diiringi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari sound system. Apa? 100 poin. Bagaimana itu mungkin? Semua orang di ruangan itu tercengang. Ini adalah skor yang luar biasa, dan hampir mustahil mendapatkannya dengan sistem karaoke. Orang akan membayangkan bahwa penemunya pun tidak dapat mencurangi sistem untuk mendapatkan skor sebesar itu. Mungkin untuk penyanyi dengan keterampilan Qin Guiyue, skor maksimum mungkin bisa dicapai, tetapi hanya untuk 1 atau 2 lagu yang dia kuasai dengan baik. Skor sebelumnya 98 poin sudah merupakan penghitungan yang luar biasa, jadi bagi Xiao Luo untuk mendapatkan 100 poin sempurna sungguh luar biasa. Cara Xiao Luo membawakan wanita tua itu sungguh luar biasa dan membuat semua orang di ruangan itu terpesona. Xiao Luo, sayang sekali kamu tidak berkompetisi di The Voice of China dengan bakatmu dalam menyanyi. Benar, kamu biasanya sangat rendah hati, dan tidak ada yang mengira kamu memiliki begitu banyak bakat dalam menyanyi. Putri Anda juga penyanyi yang luar biasa, dan dia sangat manis. Semua orang dengan murah hati memberikan pujian mereka meskipun lagu tersebut dinyanyikan untuk menghina Qin Guiyue karena sarkasmenya. Faktanya, mereka semua sepertinya sudah melupakannya sama sekali. Xiao Luo, saya kenal dengan agen dari perusahaan rekaman di Xiahai, dan saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya. Dengan bakat Anda yang nyata, mungkin Anda bisa mencapai sesuatu yang hebat di bidang ini. Guo Qinghe berkata dengan penghargaan yang tulus. Ketua, terima kasih, tapi saya tidak terlalu tertarik dengan karir menyanyi. Tapi tetap saja terima kasih. Xiao Luo menolaknya dengan sopan. Guo Qinghe menghela nafas, Xiao Luo, kamu benar-benar pandai menyanyi, kenapa kamu tidak memikirkannya terlebih dahulu sebelum memberiku jawaban? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku sangat menghargai kebaikanmu, tapi aku punya urusan sendiri yang harus diurus. Dan aku tidak ingin menjadi figur publik, jadi menjadi penyanyi sungguh tidak cocok untukku. Jika memang demikian, maka itu sedikit disayangkan. Jawab Guo Qinghe, agak kecewa. Xiao Luo, karena ketuanya memiliki koneksi ke perusahaan rekaman, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya.
Lihatlah kehidupanmu yang biasa-biasa saja sekarang, kenapa kamu tidak mencoba memaksakan dirimu lebih keras lagi? Jika Anda menjadi populer, banyak dari kami akan mendukung Anda. Seorang pria mencoba membujuknya. Seorang gadis menimpali, Xiao Luo, aku tidak bermaksud usil, tapi kamu selalu bersikap seperti ini sejak masa kuliah kita. Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkan jaringan dan sumber daya di sekitar Anda. Dan sekarang kamu masih bersikap seperti ini bahkan setelah kita lulus. Bagaimana Anda berharap untuk sukses? Peluang besar seperti ini tidak datang setiap hari. Xiao Luo masih memiliki senyuman sopan di wajahnya, tapi dia sangat kecewa dengan pertemuan ini. Ini baru 3 tahun berlalu, namun dia sudah bisa melihat perubahan drastis pada mantan teman sekelasnya. Hilanglah ketulusan dalam persahabatan mereka, kini digantikan dengan kemunafikan dan motif tersembunyi di balik setiap perkataan dan tindakan mereka. Dia benar-benar kecewa karena dia tidak berpikir mereka akan menjadi orang seperti itu, tapi mungkin dialah yang datang dengan harapan yang begitu tinggi. Maaf, ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan, jadi aku harus pergi dulu. Dia membuat alasan acak, meraih tangan Bebe, dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak tahan untuk tinggal beberapa saat lagi. Xiao tua, tunggu aku. Ketika dia melihat Xiao Luo akan pergi, Zhang Dasan segera berdiri, tidak berniat untuk berkeliaran. Dia tersenyum dan memberitahu semua orang, saya juga punya sesuatu. Kalian bersenang-senang, oke. Dia kemudian mengambil jaketnya dan mengikuti Xiao Luo. Semua orang terkejut, tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai mendiskusikan kepergian keduanya yang tiba-tiba. Ada apa dengan keduanya, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Apa lagi yang bisa terjadi? Xiao Luo kesal dan Zhang Dasan yang sangat dekat dengannya, tentu saja, akan melakukan hal yang sama. Bukankah itu hanya sedikit sindiran dari Gu Yue? Ayah, kalau dia kesal karena hal kecil seperti itu, berarti dia tidak terlalu jantan. Hu Suiping sedikit kesal dengan semua pembicaraan itu dan mengungkapkan pikirannya sendiri, berkata, tidak terlalu keras, apakah kalian semua serius? Kalian begitu merendahkan Xiao Luo, memberinya ceramah tanpa mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di kehidupan nyata. Dan masing-masing dari kalian bertindak begitu tinggi dan perkasa, bagaimana orang bisa mentolerirnya? Tidak ada yang menangkap apa yang dikatakan Hu Suiping kecuali Guo Qinghe, yang duduk di sampingnya, yang mendengarnya dengan jelas. Guo Qinghe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang, Sui, kamu tidak bisa mengatakan begitu saja, semua orang memikirkan kepentingan Xiao Luo. Karena kita semua adalah teman sekelas, tak seorang pun ingin dia melakukan hal buruk dalam hidup. Jika ada yang menghadapi kesulitan dalam hidup, kami semua ada di sini untuk saling menjaga. Tapi tidak ada di antara kita yang tahu tentang kehidupan Xiao Luo, bukan? Dia selalu menjadi orang yang rendah hati, jadi bagaimana jika dia melakukannya jauh lebih baik dari kita? Bukankah kita akan menjadi lelucon yang besar dan gendut karena mencoba menceramahinya? Hu Suiping berkata tanpa basa-basi. Ruangan menjadi hening yang tidak nyaman setelah mendengar itu. Qin Gu Yue berbicara sambil mencibir, dengan sikap arogannya, seberapa baik yang bisa dia lakukan dalam hidup. Jangan lupa dia bermain-main dengan Mengki, dan untuk itu, dia tidak lebih dari seorang brengsek. Dia setara dengan tikus di jalanan, jadi aku senang dia pergi. Seorang gadis yang dekat dengan Qin Gu Yue berkata dengan marah, itu benar sekali. Dan Zhang Dasan yang tidak baik itu sangat tidak berpendidikan dan penuh kata-kata kotor. Aku malu berhubungan dengan teman sekelas seperti itu. Dia tidak berani mengatakannya di depan wajah Zhang Dasan, tetapi karena dia sudah pergi, dia melanjutkannya. Seorang pria setuju, benar, dia sangat kasar. Jika kita mengadakan pertemuan lagi di masa depan, biarkan saja mereka berdua di luar. Itu hanya akan merusak mood kita. Zhao Mengqi merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap beberapa teman sekelasnya karena meremehkan Xiao Luo dan Zhang Dasan. Beberapa komentar mereka tidak beralasan, terutama ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang komentar tersebut. Mereka mempunyai opini yang begitu tinggi terhadap diri mereka sendiri, dengan cepat mengambil kesimpulan sendiri, hanya untuk merasionalisasikan kebencian mereka terhadap keduanya. Namun kenyataannya mereka sangat bodoh, hanya menilai Xiao Luo dan Zhang Dasan dari apa yang mereka ingat di kampus. Tidakkah mereka mengetahui pepatah Tiongkok, setelah seorang sarjana absen selama 3 hari, seseorang akan melihat seseorang berubah menjadi lebih baik. Baiklah, jangan bicarakan itu. Ayo lanjutkan. Guo Qinghe melambaikan tangannya untuk menghindari topik yang tidak menyenangkan itu. Ketukan pelan terdengar dari pintu, saat pintu dibuka, beberapa pelayan masuk membawa sepiring buah-buahan dan makanan ringan, bersama dengan berbagai minuman dan 2 botol wine. Penyebarannya lumayan dan diharapkan terjadi di tempat seperti ini, tapi botol-botol itu telah membuat semua orang terkejut. Romene Conti, seorang pria yang akrab dengan wine langsung menyebutkan 2 botol Burgundi di atas meja, harga ecerannya sekitar 80.000 per botol. Hah, semua orang tersentak tak percaya, dan mereka tidak percaya sebotol anggur merah bisa berharga 80.000. Dan sekarang mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hu Suiping segera berdiri, sedikit khawatir dan bertanya, Nona cantik, kami tidak memesan apapun, apakah Anda tidak sengaja membawa ini ke sini? Staf menunggu senior, seorang wanita yang menarik, tersenyum dan berkata, Tuan, tidak salah lagi, ini adalah pujian dari bos kami, Tuan Chu. Dan oh, ngomong-ngomong, semua pengeluaranmu malam ini akan ditanggung rumah. Semuanya akan ditanggung oleh Maple Leaf Hotel. Apa yang sedang terjadi? Semua orang pingsan. Mengapa tiba-tiba disebutkan tentang Bos Chu? Siapa dia? Guo Qinghe bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya apakah Bos Chu yang Anda bicarakan adalah Tuan Chu Yunxiong? Ya, Maple Leaf Hotel adalah bagian dari grup properti Chongshan House. Pelayan menawan itu tersenyum sopan. Setelah melalui pelatihan ekstensif dalam keunggulan layanan, senyumnya tulus dan hangat. Guo Qinghe kehilangan kata-kata, dan bertanya, tetapi tidak ada di antara kami yang memiliki hubungan apapun dengan Tuan Chu Yunxiong, jadi mengapa dia memberi kami anggur merah yang begitu mahal? Oh, izinkan saya menjelaskannya. Karena Anda adalah teman sekelas Tuan Xiao, Bos Chu telah menginstruksikan kami untuk tidak menagih biaya apapun malam ini. Jawab pelayan cantik itu dengan jujur. Tuan Xiao, Xiao Luo, mendengar nama keluarga Xiao, semua orang tiba-tiba terkejut. Karena tidak satu pun dari mereka yang bermarga Xiao, wanita itu pasti mengacu pada Xiao Luo. Seorang pemimpin bisnis terkemuka di kota ini sebenarnya telah membayar tagihan mereka, dan bahkan memberi mereka 2 botol anggur merah antik yang langka, semua karena Xiao Luo. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tampak sangat heran. Bagaimana tepatnya Xiao Luo bisa mengenal Chu Yunxiong? Dan hubungan macam apa yang dia miliki dengan sosok terhormat seperti itu, seorang pria yang berada di puncak hierarki bisnis? Dan tindakan Chu Yunxiong yang begitu besar karena Xiao Luo benar-benar mengejutkan.
Orang-orang yang sebelumnya menceramahi Xiao Luo tentang kekurangannya, tiba-tiba merasa agak canggung ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin membuat diri mereka terlihat agak konyol. Ekspresi Guo Qinghe sulit dipahami, tapi dia hampir terlihat sedih. Dia merasa terkejut bahwa ada orang lain dalam kelompoknya yang melakukan lebih baik daripada dia. Karena sejarah kesuksesannya yang panjang dan sebagai pemimpin yang diterima di alma mater mereka, dia menganggap hal ini sebagai penghinaan terhadap martabatnya. Dia bertanya dengan sangat bersemangat, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu sesuatu tentang hubungan antara teman sekelas kita dan Bos Chu? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, telinga semua orang terbuka, dan semua perhatian terfokus pada pelayan menawan, dengan tidak sabar menunggu jawabannya. Pelayan senior tersenyum meminta maaf dan menjawab sambil menggelengkan kepalanya, maaf, Tuan, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, karena dilatih untuk selalu memberikan layanan tingkat tertinggi kepada pelanggannya, dia dengan senang hati memberikan saran kepada mereka dan berkata, Xiao sedang mengobrol dengan Bos Chu di lantai bawah. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Mungkin Anda bisa menanyakannya secara langsung. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka bertukar pandangan sekilas, dan melangkah ke koridor yang menghadap ke lobi hotel, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlihat seperti sedang keluar dari kamar. Tepat di luar pintu masuk utama lobi, mereka melihat sebuah Range Rover diparkir di sebelah Rolls-Royce di tanah luas di depan hotel. Selain mobil, dua orang berdiri bersama, mengobrol. Salah satunya adalah seorang pria muda yang cantik, berpakaian santai, dan yang lainnya adalah seorang pria berpenampilan bermartabat dengan rambut perak dalam setelan formal. Mereka mengobrol dengan antusias. Kedua pria itu tidak lain adalah Xiao Luo dan Chu Sung Xiong. Adapun Zhang Dasan, dia berada di dekatnya, bermain dengan gadis kecil, Bebe. Di belakang Chu Yun Xiong, berdiri dua pria berjas hitam, tampak muram, dan waspada. Mereka jelas adalah pengawalnya. Xiao Luo sebenarnya mengobrol begitu santai dengan sosok khas seperti Chu Yun Xiong, ya, mataku tidak berbohong padaku, kan? Rolls-Royce milik Chu Yun Xiong dibuat khusus dan harganya 30 juta. Range Rover itu adalah model SV autobiografi, harga ecerannya sekitar 1.700.000, dengan semua biaya pemrosesan, seharusnya menelan biaya sekitar 2 juta. Ya ampun, apakah Xiao Luo dan Zhang Dasan melakukannya dengan baik di Jiangcheng? Apakah mereka sebenarnya cukup kaya untuk membeli mobil mewah seperti itu? Itulah hal yang aneh tentang orang biasa dan cara mereka mengukur kesuksesan. Kebanyakan orang dapat menerima kesuksesan dalam diri seseorang yang mereka anggap lebih baik dari diri mereka sendiri, dan bahkan jika orang tersebut adalah orang asing, mereka akan berasumsi bahwa orang tersebut mampu dan pantas mendapatkannya. Dan, mungkin mereka juga akan merasakan hal yang sama terhadap seseorang yang lebih tua dari mereka, yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan selama bertahun-tahun. Tapi mereka tidak pernah bisa menerima penghormatan terhadap seseorang yang mereka anggap lebih rendah dari diri mereka sendiri. Dan Xiao Luo adalah pria seperti itu, seorang yang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya, pendiam dan sederhana, dan bahkan tidak mampu masuk ke dalam komite eksekutif kelas selama berada di universitas. Ternyata, mereka yang tadi menceramahi Xiao Luo hanya bisa menatap dalam diam, dengan ekspresi malu di wajah mereka. Mereka sekarang tidak merasakan apapun selain rasa malu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Guo Qinghe sangat gelisah dan tidak bisa berkata-kata. Dia mengatupkan rahangnya tanpa sadar saat dia mempertanyakan bagaimana Xiao Luo bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Bagaimana Xiao Luo bisa lebih baik darinya? Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Apa yang kubilang pada kalian? Hanya karena Xiao Luo selalu rendah hati dan rendah hati, bukan berarti hidupnya tidak baik. Kata-kata Hu Suiping menyakitkan, dan selaras dengan kata-kata bijak di masa lalu. Qin Guiyue dipenuhi dengan rasa iri dan rasa jengkel karena Xiao Luo bisa berada pada posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan daripada mereka yang lain. Dia membencinya dan tidak pernah bisa menerima apa yang baru saja dilihatnya. Dia membentak, jadi apa? Apakah itu berarti dia sukses hanya karena mengobrol dengan Chu Yun Xiong? Dan bisa mengendarai Range Rover berarti dia kaya? Itu benar-benar tidak masuk akal. Mengapa tidak? Hu Suiping bertanya. Tentu saja tidak. Qin Guiyue menjawab dengan berani, siapa yang tahu apa yang mereka bicarakan? Mungkin dia hanya melaporkan pekerjaan pada atasannya. Dan apa pentingnya Range Rover seharga 2 juta itu? Pacar saya juga mampu membelinya kapan saja, cicilan tidak berarti apa-apa baginya. Sejauh yang Anda tahu, mobil ini mungkin bukan milik Xiao Luo. Siapa bilang dia sengaja meminjam mobil ini hanya untuk pamer di depan kita? Semua orang setuju dengan apa yang dia katakan, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Xiao Luo mampu membeli mobil mewah setelah bekerja di Jiangcheng hanya selama 3 tahun. Mereka juga tidak percaya bahwa dia begitu sukses sehingga bisa berhubungan baik dengan Chu Yun Xiong. Jika Range Rover itu benar-benar miliknya, kemungkinan besar dia telah menjadi bayi manis bagi seorang wanita kaya dan hidup dari kekayaannya. Pria lain berkata, menambahkan bahan bakar ke dalam diskusi. Ya, itu sangat masuk akal, dan ini bisa menjelaskan kehadiran gadis kecil itu, Bebe. Semua orang berpegang pada pemikiran itu dan sangat bersedia menerima dugaan itu. Bagi dia yang meninggalkan Mengki demi wanita kaya dan uangnya, Guiyue benar sekali, Xiao Luo hanyalah seorang brengsek. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang baik. Orang brengsek tampan seperti itu biasanya mencoba hidup kaya. Yang bisa kukatakan hanyalah wanita seperti ini bisa menyiksanya kapanpun dia mau, dan dia sebenarnya menjalani kehidupan yang sangat tidak bahagia. Benar, mari kita lihat berapa lama kekayaannya bisa bertahan. Pada titik ini, Xiao Luo telah menjadi musuh publik nomor 1 bagi mantan teman sekelasnya. Tidak ada alasan lain selain itu dia tampaknya telah mencapai sesuatu dalam hidup. Kebanyakan dari mereka menolak untuk percaya bahwa Xiao Luo baik-baik saja dan merupakan orang sukses. Mereka tidak berpikir bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari mereka dan pasti telah mengambil jalan yang tidak bermartabat untuk mencapai posisinya sekarang. Itu adalah sifat manusia, hanya cara orang biasa. Yah, kalian mungkin akan kecewa. Tang Wantian, yang selama ini diam, berkata dengan sinis, lalu dia membacakan nomor telepon dan bertanya, apakah ada di antara Anda yang mengetahui nomor telepon ini? Hu Suiping berpikir sejenak lalu dengan cepat berkata, bukankah ini nomor telepon Xiao Luo selama masa kuliah? Semua orang bingung dan tidak yakin mengapa Tang Wantian menyebutkan nomor telepon itu. Mengki, kalian semua harus mengingat nomor telepon Xiao Luo selama waktu itu, jadi apakah nomor ini benar? Tang Wantian memandang Zhao Mengki. Zhao Mengki mengangguk dan segera menjawab, ya, itu memang miliknya. Wantian, apa yang terjadi? Guo Qinghe mengerutkan kening, tidak yakin kemana arah semua ini. Tang Wantian tersenyum. Apa yang akan dia ungkapkan telah menjadi misteri bagi semua orang di media sosial selama beberapa waktu, dan tentunya akan mengejutkan mereka yang hadir di sini malam ini. Dia dengan tenang berkata, nomor telepon ini digunakan untuk mendaftar ide Weibo, Sanqian Luo Sui.
Salah satu kolega saya menyuap seorang eksekutif dari Sina Corporation dan mendapatkan akses ke sana. Ketika mereka mendengar itu, semua orang hanya menatap kosong ke arah Tang Wantian, mata terbelalak dan mulut menganga. Nomor telepon yang digunakan untuk mendaftarkan akun Weibo, San Qian Luo Sui, adalah milik Xiao Luo. Jadi apa maksudnya? Ini menyiratkan bahwa Xiao Luo dan San Qian Luo Sui adalah satu dan sama. Pria ini memulai perang verbal yang memanas di internet dengan pembawa acara talk show populer, Jia Zhengyi, seorang tokoh TV tier A. Xiao Luo dengan meyakinkan menebas lawannya sebagai gantinya, dan dia juga membungkam jutaan penggemar Jia Zhengyi dengan balasan cerdas yang menjadikannya pahlawan bagi semua netizen. Pada akhirnya, Jia Zhengyi terpaksa mengadakan konferensi pers dan meminta maaf secara terbuka kepada lokakarya Luo. Xiao Luo juga orang di balik bengkel Luo yang sekarang menjadi bisnis sangat sukses yang beroperasi di Jiangcheng. Xiao Luo adalah bos dari bengkel Luo. Semua orang tersentak, sungguh sulit dipercaya, dan mereka semua kagum dengan apa yang telah dicapai Xiao Luo. Sebaliknya, mereka hanyalah karyawan dan bekerja untuk orang lain. Menjalani kesibukan sehari-hari untuk check-in dan keluar dari pekerjaan setiap hari dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan monoton. Kadang-kadang, mereka kewalahan dengan pekerjaan mereka, yang membuat mereka merasa ingin menyerah. Mereka ingin mengubah hidup mereka, namun mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Kadang-kadang mereka merasa seperti ikan kecil di kolam yang mengering, berjuang demi peluang kecil yang datang dan tanpa harapan akan masa depan yang baik. Hanya mereka yang tahu penderitaan apa yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Tidak ada orang lain yang bisa menebak penderitaan dan depresi yang mereka alami. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Melihat mantan teman sekelas yang tidak pernah menonjol di kelas, yang dianggap biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi pimpinan perusahaan yang sukses. Kebangkitannya begitu tiba-tiba sehingga bahkan orang-orang ternama seperti Chu Yunxiong, seorang raksasa di dunia bisnis, akan berteman dengannya. Bagaimana mungkin menerima hal seperti itu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Wangtian dengan cepat menuju ke bawah. Dia tidak mengkhawatirkan nasib baik Xiao Luo, dia hanya mengejar ceritanya tentang bos bengkel Luo, San Qian Luo Sui, dan sekarang, orang itu ada di sana. Yang membuatnya lebih menarik adalah dia adalah teman sekelas lamanya. Dia ingin menampilkan dirinya tepat di depan Xiao Luo saat itu juga. Sungguh takdir yang luar biasa. Qin Guiyue tersipu. Dia sebelumnya membual bahwa gaji tahunan pacarnya adalah $300.000, tetapi jika dibandingkan dengan gaji Xiao Luo, itu benar-benar tidak berarti, seperti pria biasa di hadapan raksasa, dan dia tidak lebih dari seekor katak di dasar sebuah sehat. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, membandingkan nasibnya dengan rekan-rekannya, tapi sekarang dia dibuat terlihat sombong dan angkuh. Dia tidak bisa menerimanya dan menolak untuk melepaskan kutukannya terhadap Xiao Luo. Dia menangis dengan penuh dendam, jadi bagaimana jika dia berhasil? Itu hanya menunjukkan bahwa dia beruntung, tetapi dia tidak pernah bisa mengubah fakta bahwa dia adalah seorang bajingan. Dia mempermainkan perasaan Mengki dan berselingkuh dengan gadis lain. Dia benar-benar brengsek. Dia telah gigih sejak awal dan bertekad untuk menemukan sesuatu yang buruk yang bisa dia berikan pada Xiao Luo, bahkan melebih-lebihkannya agar sesuai dengan tujuannya. Tapi kali ini, penonton tidak lagi terpengaruh oleh kata-katanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, kenyataannya Xiao Luo sekarang sukses, dan prestasinya lebih tinggi daripada mereka semua. Mereka tidak layak menghakimi orang seperti itu. Cukup, Zhao Mengki tidak tahan lagi. Dia berteriak pada Qin Guiyue untuk berhenti, dan matanya merah, menangis. Dia berkata, tolong, hentikan. Xiao Luo tidak mempermainkan perasaanku. Kami putus karena saya tidak bisa menahan godaan uang. Aku jatuh cinta pada pria kaya, dan akulah yang meninggalkannya. Dia bukan bajingan, tidak sedikit pun. Dia tersedak ketika mengatakan itu, kenangan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dia kemudian melanjutkan berkata, bahkan ketika saya dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi, Xiao Luo mengabaikan fakta bahwa saya mencampakkannya, dan dia membayar biaya pengobatan saya yang besar. Ini semua salahku sehingga semuanya berakhir seperti ini, oke. Dia meneriakkan bagian terakhir dari apa yang dia katakan, rasa sakitnya tak tertahankan. Dia tersesat dalam kesakitan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Zhao Mengki menangis dalam kesedihan yang mendalam. Dia menyimpan rahasia kelam ini, terlalu malu untuk memberitahu orang lain. Dan dia bertahan dalam diam selama ini, tapi omelan Qin Guiyue yang terus-menerus tentang Xiao Luo telah menggerogoti dirinya, mendorongnya untuk mengatakan kebenaran, dan akhirnya memaksanya untuk mengungkapkan sisi buruknya kepada semua orang. Dia tidak tahan lagi melihat Xiao Luo dihakimi dengan begitu kejam. Itulah kebenaran di balik perpisahan mereka. Kerumunan orang tercengang, dan wajah mereka terlihat ngeri. Tidak ada yang mengharapkan perubahan haluan yang begitu tiba-tiba. Qin Guiyue terkejut, dia hanya berdiri di sana menatap temannya dalam keadaan pingsan. Kemudian dia segera menenangkan diri, dan dengan senyuman yang meyakinkan, dia bertanya dengan sikap yang agak protektif, Mengki, kamu berbohong padaku, kan? Kamu berbicara tentang Xiao Luo karena perasaan lamamu padanya, kan? Jika apa yang baru saja dikatakan Zhao Mengki itu benar, apa yang telah dia lakukan pada temannya malam ini? Dia selalu menyatakan bahwa dia dan Zhao Mengki adalah saudara perempuan, tetapi pada malam ini, dia tidak melakukan apapun selain merobohkan tabir kesopanan saudara perempuannya. Setiap kata yang dia ucapkan untuk mengkritik Xiao Luo telah kembali seperti belati terbang, menusuk jauh ke dalam hati saudara perempuannya. Kenapa lagi Zhao Mengki mengatakan kebenarannya, dan menitikkan air mata yang begitu pahit, bahkan rela menghancurkan citranya sendiri di depan semua orang. Zhang Mengki memelototi Qin Guiyue, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi rasa sakit hati dan kemarahan, kamu ingin tahu yang sebenarnya. Meskipun kamu menggunakan bahasa kasar untuk mendeskripsikan Xiao Luo, dia bahkan tidak memperhatikan kalian semua. Tidak, itu bukan karena dia sombong, itu karena kamu bukan siapa-siapa di matanya. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menangis, tapi saya memahaminya. Alasan dia pergi adalah karena dia kecewa dengan kami semua. Mungkin dia punya ekspektasi tinggi sebelum datang. Dia sangat menantikan untuk bertemu kami dan menghidupkan kembali persahabatan tulus yang pernah kami miliki sebagai teman sekelas. Tapi apa yang dia lihat adalah ini, hanya orang-orang yang berbicara tentang orang lain dan memandang rendah orang lain dengan pandangan menghakimi. Kata-katanya menembus jauh ke dalam hati setiap orang. Masing-masing dari mereka mempunyai perasaan campur aduk. Dan ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa memang benar, 3 tahun sejak mereka lulus telah mengubah semuanya. Mereka semua berada dalam perlombaan tikus untuk mencoba maju dalam masyarakat. Awalnya mereka sangat menantikan untuk bertemu mantan teman sekelas mereka dan membangun kembali persahabatan lama yang pernah mereka miliki di antara mereka. Mereka begitu muak dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari, tekanan dari manajer mereka, dan politik kantor dengan segala rencana licik yang terjadi di antara rekan-rekan mereka.
Mereka berpikir bahwa reuni teman sekelas mungkin merupakan pelarian yang menyenangkan dari semua tekanan kehidupan sehari-hari. Ini hampir merupakan surga sementara yang bisa mereka datangi, hanya untuk melarikan diri dari neraka mereka, tapi sekarang surga yang mereka cari telah terkontaminasi oleh mereka sendiri. Seharusnya acara tersebut penuh dengan tawa dan mengenang masa-masa indah yang mereka lalui di masa kuliah, namun pada akhirnya, menjadi sebuah pertemuan untuk pamer dan membual tentang karir, gaji, dan pasangan kaya mereka. Jadi, apakah mereka benar-benar bahagia pada pertemuan ini? Tidak, tidak sama sekali. Sebaliknya, sebagai mantan teman sekelas, mereka semua merasa lelah, karena itu adalah upaya untuk benar-benar berhubungan satu sama lain, ketika mereka mencoba untuk bersikap dan memikirkan bagaimana agar terlihat lebih baik dari diri mereka yang sebenarnya. Tidak satu pun dari pembicaraan dari hati ke hati seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu terjadi, namun yang terjadi hanyalah tentang eksploitasi, kekayaan, dan kekuasaan. Guo Qinghe menanggapi Zhang Mengqi, berbicara membela teman-teman sekelasnya, masyarakat itu seperti tangki pewarna yang besar. Sudah 3 tahun berlalu, dan Anda pasti mengharapkan orang-orang berubah, beradaptasi dengan kondisi baru, dan berevolusi agar sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika Xiao Luo berpikir bahwa setiap orang harus tetap sederhana dan polos seperti saat mereka masih kuliah, maka dia bodoh. Jika kita tidak mengubah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bertahan dan tetap bertahan dalam masyarakat ini? Jadi, kami tidak salah. Saya pikir dia punya masalah. Kesuksesan Xiao Luo telah membuat Guo Qinghe sepenuhnya berdiri di pihak lawan Xiao Luo. Kerumunan itu terdiam, di lantai dasar Hotel Maple Leaf. Xiao Luo dan Chu Yunxiong masih mengobrol dalam percakapan yang penuh semangat. Mereka sudah terlibat sejak pertama kali mereka bertemu, dan sepertinya mereka sedang membicarakan banyak hal yang menyentuh hati mereka. Xiao Luo sangat menyadari bahwa dia tidak akan mencapai kesuksesan secepat itu tanpa dukungan dari Chu Yunxiong, dan itu adalah sesuatu yang akan selalu dia syukuri. Chu Yunxiong, sebaliknya, telah mengungkapkan rasa terima kasihnya yang abadi kepada Xiao Luo karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Dia adalah hal paling berharga dalam hidupnya, dan dia sangat menyayanginya. Dan rasa terima kasih Chu Yunxiong bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Pada satu titik, Chu Yunxiong bahkan dengan singkat berperan sebagai mak comblang untuk putrinya. Sebagai seorang ayah, dia sangat menyadari apa yang ada dalam pikiran Chu Yue. Selain itu, dia juga sangat mengagumi Xiao Luo, dan jika Xiao Luo menjadi menantunya, dia merasa hidupnya akan lengkap. Xiao Luo dengan hormat menolaknya dengan alasan Chu Yue masih muda, dan masih terlalu dini baginya untuk berkomitmen pada cinta. Dia berpikir bahwa perasaannya terhadapnya lebih merupakan rasa tergila-gila, dan dia yakin dia harus diberi waktu untuk mengeksplorasi emosinya dan menemukan kebahagiaan sejati. Tapi meskipun Chu Yue sangat cantik, dia jelas bukan pilihannya. Yang pasti, keduanya mengakhiri percakapan mereka dengan semangat saat mereka tertawa dengan kepala terlempar ke belakang. Itu merupakan penghormatan terhadap persahabatan mereka meskipun perbedaan usia mereka berbeda. Tepat ketika Xiao Luo hendak pergi, Tang Wantian berlari mendekat. San Qian Luo Sui, aku kesulitan menemukanmu. Tang Wantian kehabisan napas karena berlari. Dia terengah-engah saat keringat membasahi dahinya. Xiao Luo dan Zhang Dasan saling melirik, dan mereka berdua melihat ekspresi terkejut di mata satu sama lain. Merindukan, Tang, apakah kamu sedang menyukai sesuatu? Zhang Dasan berkata, dengan sengaja mengujinya. Jangan bertingkah bodoh padaku, Zhang Dasan. Saya sudah mengetahui melalui Sinakorp bahwa akun, San Qian Luo Sui, terdaftar dengan nomor yang dimiliki Xiao Luo di universitas. Jadi itu berarti San Qian Luo Sui sebenarnya adalah Xiao Luo, kata Tang Wantian, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Ketika segala sesuatunya terungkap, mustahil untuk menyembunyikannya terlepas dari seberapa besar keinginan mereka. Xiao Luo hanya bisa memaksakan senyuman, Wantian, demi persahabatan kita, bisakah kamu merahasiakannya untukku? Silakan. Oh ya, jangan mengekspos Lao Xiao di internet, oke, kalau tidak dia akan mendapat masalah besar. Dan dia benci menjadi figur publik seperti yang Anda tahu, kata Zhang Dasan. Tang Wantian memutar matanya ke arah mereka, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mengkhianati teman lamaku demi keuntungan pribadi? Tidak, haha, mungkin tidak. Zhang Dasan berkata sambil tertawa. Apa maksudmu dengan, mungkin tidak? Seharusnya, sama sekali tidak, oke. Kalau tidak, aku juga tidak akan berada di sini untuk menemukan kalian berdua. Tang Wantian membela diri, lalu terkikik, wow, kalian menjalani kehidupan yang menyenangkan sekarang. Jika suatu hari, aku kebetulan mencari kalian berdua ketika aku sedang down dan out, jangan kencangkan ikat pinggangmu dan tidak mengakui aku, oke? Xiao Luo tampak sedikit malu dengan komentarnya. Dia berpikir, apa yang dia maksud dengan, mengikat ikat pinggang kita, dan tidak mengakui dia. Apa artinya itu? Astaga, bisakah Anda bersikap lebih konservatif, seperti seharusnya wanita cantik? Kamu pikir kamu tomboy, kan? Zhang Dasan menanggapinya dengan keterus-terangan seperti biasanya. Ya, hati saya tomboy. Tidak meyakinkan, Anda ingin bertengkar dengan saya. Tang Wantian mengangkat hidungnya ke arah Zhang Dasan dan mendengus dengan tangan terangkat. Xiao Luo dan Zhang Dasan mengobrol sebentar dengan Tang Wantian sebelum mengucapkan selamat tinggal, lalu mereka berangkat pulang. Dari semua orang yang menghadiri reuni kelas ini, hanya Tang Wantian dan Hu Suipin yang membuatnya mengingat persahabatan sejati yang biasa mereka bagikan di masa kuliah. Adapun yang lainnya, Xiao Luo hanya bisa mengejek pemikiran itu. Jika dia bertemu dengan salah satu dari mereka di masa depan, dia pasti tidak akan melakukan lebih dari sekadar sapaan sopan. Hampir jam 10 malam ketika mereka tiba kembali di desa Gong, gadis kecil, Bei Bei, yang tertidur di paha Xiao Luo selama perjalanan, terbangun saat dia digendong menaiki tangga. Ayah, kita di mana? Gadis kecil itu mengusap matanya yang mengantuk dan bertanya. Zhang Dasan terkekeh dan berkata, disinilah ayahmu tinggal. Gelap sekali di sini. Gadis kecil itu merasa sedikit tidak nyaman saat dia memegang erat punggung Xiao Luo. Zhang Dasan mengerutkan bibirnya dan mencoba mengganti topik pembicaraan untuk menghiburnya. Nak, apakah makanan malam ini enak? Dia bertanya. Ya, jawabnya dan tersenyum padanya dengan manis. Zhang Dasan balas tersenyum dan berkata, hehe, kamu seperti kakak laki-lakiku yang baik di sini, kamu tidak makan sayuran, dan hanya suka makan daging. Mama bilang aku masih dalam masa pertumbuhan, jadi aku perlu makan lebih banyak daging. Lalu, apakah mama menyuruhmu untuk tidak memanggil sembarang orang sebagai ayahmu? Zhang Dasan sengaja mengatakan itu, hanya untuk menggodanya. Kata-katanya membuatnya bingung, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Zhang Dasan menunjuk ke arah Xiao Luo, lalu menatap Bei Bei dan berkata, aku harus jujur padamu, gadis kecil. Dia bukan ayahmu. Kamu menggertak, dia adalah ayah Bei Bei. Dia menangis. Gadis kecil itu bersikeras dan menarik wajahnya.
Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia adalah ayahmu? Karena dia mirip dengan ayah saya, yang saya lihat dalam mimpi saya, katanya. Kata-katanya yang polos sangat meyakinkan, dan dia mengatakannya dengan ekspresi serius. Mendengar itu, Xiao Luo dan Zhang Dasan sama-sama tercengang. Ayah dalam mimpinya, apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah gadis kecil ini tidak memiliki ayah, dan pemahamannya tentang ayahnya didasarkan pada mimpi ilusi? Yang lebih mengejutkan, Xiao Luo adalah ayah yang diimpikan Bei Bei tampak persis seperti dia. Bukankah itu sangat luar biasa? Xiao tua, kurasa sekarang aku bisa mempercayai hal yang kita sebut takdir ini. Zhang Dasan menghela nafas, lalu menepuk bahu Xiao Luo dan berkata, jika bukan takdir antara kamu dan anak ini, maka aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini lagi. Xiao Luo setuju. Situasi unik ini, di mana seorang gadis kecil yang belum pernah dia temui sebelumnya, bersikeras bahwa dia tampak persis seperti ayah dalam mimpinya, sulit untuk dipahami. Kembali ke apartemen mereka, Xiao Luo dan Zhang Dasan harus menghadapi masalah serius, bagaimana cara memandikan gadis kecil itu. Keduanya masih pemula dalam hal ini, sama sekali tidak memiliki pengalaman mengasuh anak. Mereka tersandung satu sama lain di kamar mandi, terutama saat mereka sedang membersihkan kepalanya. Bei Bei sudah berjanji untuk membuka matanya hanya jika dia diberitahu. Namun ketika mereka sedang mencuci rambutnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan pada akhirnya, sampo masuk ke dalamnya, dan sensasi terbakar di matanya membuatnya menangis dengan keras. Xiao Luo segera membilas matanya dengan air bersih dan membujuknya, dengan lembut menenangkan gadis kecil itu. Aku tidak ingin Dasan memandikanku. Gadis kecil itu tidak menyalahkan Xiao Luo melainkan menyalahkan Zhang Dasan. Melihat dia menatapnya dengan mata besar yang menuduh, Zhang Dasan merasa sakit hati. Mereka akhirnya selesai memandikan gadis kecil itu. Tanpa pakaian apapun yang cocok untuknya, Xiao Luo memberikan salah satu kemejanya sebagai pijamannya. Kemeja putih dengan lengan yang digulung membuat Bei Bei terlihat seperti orang yang sedikit ragamuffin, meskipun dia tidak terlihat jelek, semuanya sudah digosok dan bersih. Hei, cepat keringkan rambutnya. Cuacanya dingin sekarang. Kamu akan mendapat banyak masalah jika dia masuk angin, kata Zhang Dasan. Xiao Luo meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatapnya, tanpa kewalahan. Jadi, kamu hanya akan duduk di sana dengan menyilangkan kaki, menyesap minumanmu dan bertindak sebagai komandan dengan mata terpaku pada TV. Dia bermaksud mengatakan bahwa Zhang Dasan harus membantu daripada meninggalkan segalanya untuk dia lakukan sendiri. Cih, gadis kecil itu tidak menyukaiku. Saya tidak akan ikut campur dalam bisnis pengasuhan anak ini, jawab Zhang Dasan, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke TV. Xiao Luo membalas, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar sedang mengamuk dengan seorang gadis kecil? Saat dia bercanda dengan Zhang Dasan, dia sudah mengeluarkan pengering rambut dari laci. Dia sekarang duduk di bangku, dengan Bei Bei berdiri di antara pahanya, dan dengan hati-hati mengeringkan rambutnya. Ayah, apakah Dasan marah? Gadis kecil itu bertanya sambil mengangkat kepalanya dengan bibir mengerucut. Xiao Luo tersenyum padanya dan berkata, tidak, dia hanya merasa sedikit bersalah. Biarkan saja dia sendiri. Oh, Bei Bei menganggukkan kepalanya dengan patuh. Dia meletakkan kedua tangannya, seputih salju, di paha Xiao Luo dan menundukkan kepalanya, diam-diam membiarkan Xiao Luo mengeringkan rambutnya. Dia tampak sangat menikmati interaksi dengan ayahnya. Kenapa aku harus merasa bersalah? Apa yang dipikirkan Xiao tua? Aku juga menyukai lolicon. Zhang Dasan tidak bisa menahan cemberut dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Xiao Luo mengeringkan rambut gadis kecil itu. Sebelum tidur, Bei Bei memohon agar Xiao Luo menceritakan sebuah kisah padanya. Tanpa pilihan, Xiao Luo bercerita tentang sebuah kisah yang pernah diceritakannya di sekolah dasar Gagak Yang House. Dia menikmati ceritanya dan berseru, ayah, burung gagak itu pintar sekali. Mata Bei Bei dipenuhi kegembiraan. Xiao Luo mengacak-acak rambutnya dan tersenyum. Iya, jadi kalau nanti ada sesuatu yang sulit, sebaiknya coba cari cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti burung gagak ini, ujarnya. Oke, Bei Bei mengerti, kata gadis kecil itu sambil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Baiklah, ini waktunya tidur. Xiao Luo mematikan lampu dan tidur di samping gadis kecil itu. Bei Bei berbalik ke samping dan memeluk tangannya sambil berkata, selamat malam, ayah. Selamat malam, Xiao Luo menoleh. Sinar bulan yang terang bersinar melalui jendela, dan dia bisa melihat mata Bei Bei terpejam, dan dia tertidur. Diterangi oleh sinar bulan dan tidur nyenyak di bawah selimut, dia tampak seperti peri kecil. Ketika dia mengingat kembali pertemuannya dengan gadis kecil ini pada hari sebelumnya, dia tidak dapat membayangkan hal itu akan menjadi seperti ini, itu lebih seperti mimpi. Siapa yang percaya bahwa seorang gadis kecil yang belum pernah dia temui sebelumnya, tiba-tiba bersikeras bahwa dia adalah ayahnya setelah bertemu dengannya. Dia sekarang bahkan bergantung padanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang dia lakukan pada orang tua kandungnya. Saat dia merenungkan peristiwa yang telah terjadi, Xiao Luo tidak bisa menahan senyum. Entah karena takdir atau sebaliknya, dia sekarang menjadi ayah untuk satu malam. Tapi, dia tidak memiliki keluhan apapun karena dia mulai menyukai pengalaman itu. Sepertinya gadis kecil ini, Bei Bei, terlahir dengan kekuatan misterius yang membuat orang-orang menyukai dan ingin merawatnya. Ayah, aku ingin buang air kecil. Keesokan paginya, ketika cahaya pertama baru saja muncul di langit timur, Xiao Luo dibangunkan oleh gadis kecil itu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah mungil imutnya menatapnya. Bei Bei mendorongnya, mencoba membangunkannya. Xiao Luo melepaskan tidurnya, bangun, dan membawanya ke toilet. Ketika dia keluar dari toilet, dia melihat Zhang Dasan berbaring miring di sofa, mendengkur dengan bagian belakangnya yang menonjol-menonjol di udara. Ada juga banyak potongan tisu kusut di lantai, dan sepertinya ternoda oleh cairan kental kering. Xiao Luo mengerutkan alisnya dan dengan marah menendang pantat Zhang Dasan. Aduh, Zhang Dasan melompat dari sofa, menjerit seperti babi yang disembelih. Menyadari bahwa itu adalah Xiao Luo, dia berteriak padanya, apa-apaan ini, kenapa kamu menendangku? Kamu tidak iri dengan barang rampasan besarku, kan? Xiao Luo marah, dan sambil menunjuk ke tisu yang berserakan di lantai, dia bertanya dengan tegas, jelaskan padaku apa yang terjadi dengan ini. Jelaskan pantatmu, jelaskan. Saya masuk angin kemarin, dan saya harus terus-menerus menyeka ingus. Apa, kamu pikir aku melakukan jack off? Bagaimana bisa? Zhang Dasan balas berteriak. Oh, salah. Xiao Luo menyesali ketergesaannya dalam menilai apa yang dilihatnya dan merasa sedikit malu. Dia berpikir bahwa Zhang Dasan telah bersenang-senang di ruang tamunya dan bahkan tidak bersusah payah membuang kecerobohannya dengan benar, hanya melemparkan tisu ke lantai. Ekspresi Xiao Luo tidak mudah dibaca, dan Zhang Dasan tidak tahu apakah dia masih menyimpan pikiran buruk seperti itu.
Dia segera mengecamnya lagi dan berkata, sebaiknya kamu singkirkan pikiran kotor itu dari kepalamu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah mendapatkan akhir. Oke, cepatlah, belikan aku sarapan untuk menenangkan jiwaku yang terluka. Dia merasa jauh lebih baik setelah melepaskan sedikit tenaga, lalu dia berbaring lagi dan kembali tidur. Semua pujian untuk Zhang Dasan, karena dalam satu pukulan, dia telah mengubah bencana menjadi kekayaan. Tidak hanya dia terbukti benar, tetapi dia juga menemukan cara agar Xiao Luo memberinya sarapan. Xiao Luo sebelumnya menuduh Zhang Dasan melakukan tindakan tidak senonoh, hanya untuk mengetahui bahwa dia salah. Untuk menebus kekesalan Zhang Dasan, Xiao Luo sekarang sedang dalam perjalanan untuk mengambilkan sarapan untuknya. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan. Dia menuju ke tempat biasa di mana dia selalu makan pagi, dan toko tersebut menyajikan sarapan khas Tiongkok berupa pangsit, roti kukus, gorengan, susu kedelai, dan semacamnya. Ketika dia kembali ke apartemen sewaannya, 3 pengunjung sudah menunggunya. Salah satunya adalah polisi wanita yang dia temui malam sebelumnya, satu lagi, seorang wanita berusia 30-an, dan satu lagi yang membuat jantung Xiao Luo berdebar kencang. Itu tidak lain adalah Dewi Bangsa, Su Li. Su Li mengenakan gaun lipit putih, duduk dengan anggun di sofa, dan tampak sangat cantik. Rambut hitam halusnya ditarik ke belakang menjadi sanggul klasik yang ramping, menonjolkan dahinya yang tinggi dan kulitnya yang cerah, serta memberinya penampilan yang anggun namun bermartabat. Ayah, gadis kecil lucu yang duduk di samping Su Li melompat dari sofa. Dia berlari, merentangkan tangannya dan melemparkan dirinya ke Xiao Luo. Dia memeluknya erat-erat dan memberinya senyum bahagia yang lebar. Saat Zhang Dasan mengambil bungkusan sarapan dari tangan Xiao Luo, dia sangat senang hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas, tapi entah bagaimana dia berhasil berkata, astaga, jackpot. Ibu Bei adalah Su Li. Hah, meskipun dia terhubung saat dia melihat Su Li, Xiao Luo masih sedikit terkejut. Siapa sangka Dewi Bangsa, Su Li, memiliki seorang putri yang berusia 3 tahun. Terkejut dengan cara gadis kecil itu memanggil Xiao Luo dan menunjukkan kasih sayangnya, Su Li buru-buru berjalan ke arah mereka. Agak memalukan kalau anaknya memanggil orang asing sebagai ayah. Xiao Luo mencium aroma wanginya saat dia menundukkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, dia berpura-pura memasang wajah tegas dan berkata, Su Xiaobei, bagaimana kamu bisa memanggil seseorang sebagai ayahmu? Su Xiaobei mengangkat kepalanya, tampak bersikeras dan menjawab, dia adalah ayah Bei. Tidak, sebenarnya tidak, kata Su Li, merasa sedikit canggung sekarang. Ya, benar, aku bilang dia tidak. Su Li jengkel dan berbicara dengan tegas kepada Bei. Dia masih sedikit membungkuk ke depan, menatap gadis kecil itu, dan dia tampak sedikit tegang. Dadanya naik turun saat dia berusaha untuk tetap tenang. Su Xiaobei terluka dan tetap diam, menggigit bibirnya. Air mata mengalir di matanya, tapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Dia belum pernah dimarahi sekeras ini sebelumnya, terutama oleh ibunya. Xiao Luo merasa sedikit kasihan padanya dan mengusap kepalanya untuk menghiburnya. Dia berkata, jadilah gadis yang baik, Bei, jangan menangis, oke? Anda pasti lapar sekarang. Ini, kami punya roti untukmu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Xiao Longbao yang mengepul dari Zhang Dasan, dan membawanya ke mulut Bei. Permisi, kamu tidak seharusnya memberikan makanan seperti itu kepada Bei. Wanita berusia 30-an itu berbicara dengan nada tidak ramah saat dia bergegas. Dia tidak bisa disebut cantik, tapi dia cukup menarik dengan wajah berbentuk oval yang menawan. Rambut hitamnya yang mengilap disisir ke belakang menjadi sanggul ketat di bagian belakang kepalanya, dan dia mengenakan pakaian bisnis berwarna hitam. Xiao Luo segera mengenalinya dari foto online. Dia adalah manajer Su Li. Dia segera menarik Su Xiaobei ke belakang punggungnya dan berbicara kasar kepada Xiao Luo. Apakah roti ini memenuhi standar kualitas kesehatan? Lingkungan di sini sangat tidak higienis, dan saya melihat tumpukan sampah berserakan, katanya, dengan nada merendahkan yang tidak perlu, bagaimana Anda bisa memberikan itu kepada Bei? Bagaimana jika dia mengalami keracunan makanan, apakah Anda akan bertanggung jawab? Kami makan roti di sini setiap hari, dan kami tidak pernah sakit perut sekalipun, kata Zhang Dasan. Mungkin untuk kalian berdua, tapi tahukah Anda bahwa anak-anak memiliki kekebalan yang lebih rendah? Katanya, berniat menyampaikan maksudnya. Zhang Dasan hanya melambaikan tangannya dan tidak repot-repot membalasnya. Dia tampil sebagai tipe orang yang berpikir dia memiliki semua jawaban, dan dia tidak akan membuang-buang waktu untuk berdebat. Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia baru saja memasukkan Xiao Longbao ke dalam mulutnya dan memakannya. Melihat situasi yang tidak berjalan baik, polisi wanita tersebut segera turun tangan dan memperkenalkan penyelamat gadis kecil tersebut. Nona Su, pria ini adalah Xiao Luo. Dia dan temannya di sana yang menyelamatkan putri Anda dari para pedagang tadi malam, katanya. Su Li hanya melirik ke arah Xiao Luo, melihatnya sekilas, dan berkata, terima kasih. Dia membungkuk sedikit, ada aura di sekelilingnya, hampir bisa dikatakan menyendiri. Namun dia anggun dalam mengungkapkan penghargaannya. Bagi Zhang Dasan, ungkapan terima kasih apapun dari Dewi Bangsa hanyalah mimpi. Dia tersenyum malu-malu, menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, sama-sama, kami hanya berusaha melakukan hal yang benar, bukan, Xiao tua. Dia memeluk Xiao Luo, menepuk bahunya. Xiao Luo meliriknya, lalu menoleh ke Su Li dan tersenyum, dia berkata, putrimu sungguh menggemaskan. Kami bersenang-senang merawatnya. Su Li sepertinya tidak terlalu tertarik untuk menanggapi apa yang dikatakan Xiao Luo, dan menjawab, baiklah, kita harus pergi. Aku akan membawanya pergi sekarang. Tentu, silakan, Xiao Luo berkata sambil dengan sopan memaksakan senyuman. Karena kamu menyelamatkannya, izinkan aku memberimu hadiah sebagai tanda terima kasihku. Oh tidak, putri Anda dan saya rukun, jadi itu tidak perlu. Xiao Luo dengan sopan menolak tawarannya. Dia tidak pernah menginginkan imbalan apapun dan menjadi sangat menyayangi gadis kecil yang lucu itu. Meski baru mengenal satu sama lain sehari, mereka benar-benar terikat. Apa kamu yakin? Su Li melihat sekeliling apartemen sewaan yang kumuh itu, dan apa yang dilihatnya meyakinkannya bahwa orang-orang yang tinggal di sini benar-benar membutuhkan uang. Hal terakhir yang dia harapkan adalah mereka akan menolak tawaran hadiahnya. Nona Su Li, bisa bertemu langsung dengan Anda sudah merupakan berkah yang luar biasa. Kami tidak memerlukan uang sebagai imbalan. Tapi jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa memberi saya beberapa tanda tangan, hehe, kata Zhang Dasan, tidak bisa menahan kegembiraannya. Manajer itu mengerutkan kening dan tanpa sadar mendecakkan lidahnya, ekspresi jijik terlihat di seluruh wajahnya. Itu saja, hanya tanda tangan sederhana, kata Su Li sambil mengangkat alisnya karena terkejut. Zhang Dasan berkata dengan bercanda, ini sama sekali tidak sederhana, Nona Su Li. Jika aku menjual tanda tanganmu, aku pasti bisa menghasilkan banyak uang, haha.
Hah, serakah. Semua orang miskin sama saja. Manajer itu mengejek Zhang Dasan, dan saya pikir kalian tidak menginginkan imbalan apapun. Nona, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku hanya bercanda? Jika saya memiliki tanda tangan Dewi Suli, saya akan menyimpannya di dekat saya selamanya. Ibuku juga penggemar beratnya, dan aku akan mengembalikannya sebagai hadiah tahun baru Imlek, kata Zhang Dasan, merasa sedikit kesal dengan sikap arogannya. Benar-benar, hah, manajer itu mencibir, dia sudah mengambil keputusan tentang orang seperti apa mereka dan tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Hah, ibumu, kata-kata itu hampir keluar dari bibir Zhang Dasan, tetapi di hadapan Dewi Negara Suli, dia menahan lidahnya. Nona Chai, tolong, mereka adalah dermawan Xiao Bei. Suli menegur manajernya. Manajer itu terlihat kaku dan menahan diri untuk tidak berkomentar lagi. Suli tampak bangga dan tinggi, dagunya yang terangkat memberinya kesan sedikit arogan. Dia menatap Zhang Dasan dengan ramah dan berkata, apakah kamu punya pena? Zhang Dasan terkejut sesaat. Kemudian, dia mengangguk dengan penuh semangat, ya, tentu saja. Dia buru-buru berlari kembali ke dalam rumah, dan ketika dia kembali, dia membawa spidol hitam di tangannya, bersama dengan seikat barang lainnya, sepatu baru, baju baru, celana baru, dan bahkan bola basket baru. Dewi Suli, tolong tanda tangani semua barang ini. Saya akan sangat berterima kasih, Zhang Dasan dengan senyum konyol di wajahnya. Bertatap muka dengan bintang terbesar negara dan selebriti internasional, sulit baginya untuk tetap tenang. Suli tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil spidol dan mulai menandatangani setiap item. Polisi wanita itu memandang dengan penuh semangat. Dia tidak dapat menahan keinginannya sendiri untuk mendapatkan tanda tangan dari seseorang yang sangat dia kagumi, dan yang dipuja seluruh negeri. Nona Su, bisakah Anda memberi saya tanda tangan Anda juga? Dia bertanya. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung mengeluarkan buku catatan dari seragamnya. Dia segera membeli buku catatan itu setelah mengetahui bahwa gadis kecil yang diselamatkan oleh Xiao Luo adalah anak Suli. Ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan tanda tangan dari Suli, dan dia tidak sabar untuk membual kepada teman-temannya setelah dia pulang kerja. Banyak dari mereka juga merupakan penggemar berat selebriti tersebut. Suli dengan sabar menandatangani semua barang yang diletakkan di hadapannya, saat Zhang Dasan dan polisi wanita itu berdiri dengan penuh semangat menunggu barang mereka ditandai. Sapuan Suli artistik dan elegan, dan keindahan estetika khasnya dapat dianggap sebagai seni tersendiri. Terima kasih, Dewi Suli. Zhang Dasan diliputi kegembiraan. Matanya berkaca-kaca saat dia berdiri mengagumi barang-barang yang ditandatangani Suli. Seolah-olah dia sedang menatap tumpukan harta karun yang tak ternilai harganya. Polisi wanita itu sangat gembira ketika dia menyerahkan kembali buku catatannya yang telah ditandatangani, dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Ketika dia menyelesaikan tugasnya, Suli mendongak dengan matanya yang mempesona dan memberi mereka berdua senyuman sopan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya memegang tangan Su Xiaobei dan bersiap untuk pergi. Meskipun Bei Bei baru berusia 3 tahun, dia tidak diragukan lagi jauh lebih dewasa daripada rata-rata gadis seusianya. Namun ketika dia menyadari bahwa dia akan pergi selamanya, anak kecil di dalam dirinya muncul. Dia menatap Xiao Luo, dan tiba-tiba menangis. Dia mengulurkan tangannya ke arah Xiao Luo, dan dia tidak mau pergi. Ayah, ayah, dia menangis sedih saat air mata mengalir di pipinya. Dia harus mengatur napas di sela-sela isak tangisnya, dan matanya merah dan bengkak. Suli berhenti di depan pintu, berbalik, dan menatap Xiao Luo, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Su Xiaobei adalah anak angkat, dan dia sangat yakin siapa ayah kandungnya. Orang yang berdiri di depannya ini jelas bukan dia. Yang lebih mengejutkannya adalah Su Xiaobei tidak mudah terikat pada siapapun, terutama orang asing. Apa yang membuat pria ini begitu berbeda? Dia mengerutkan alisnya memikirkan hal itu, merasakan rasa frustrasi. Su Xiaobei, aku baru saja memberitahumu, dia bukan ayahmu, kata Suli. Dia tampak sedikit gelisah. Tidak, aku tahu dia ayah Bei Bei, dia ayahku dalam mimpiku. Bu, kamu bilang ayah tinggal di sini, kamu bilang begitu. Bei Bei telah menemukannya, mengapa kamu mengatakan bahwa dia bukan ayahku? Suli merasakan darah mengalir deras ke kepalanya, dan pikirannya menjadi kacau. Su Xiaobei benar-benar menolak untuk mengalah, dan Suli, untuk pertama kalinya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah membujuk gadis kecil itu untuk datang ke Jiangcheng dengan meyakinkannya bahwa ayahnya ada di sini. Sudah cukup buruk dia harus berbohong agar anak itu ikut dalam perjalanan, tetapi semuanya berubah menjadi mimpi buruk ketika dia diculik saat berjalan-jalan dengan asisten Suli. Dia secara ajaib dikembalikan setelah 1 hari, tetapi sekarang Su Xiaobei bersikeras bahwa orang asing adalah ayahnya. Siapa yang bisa percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi seperti itu? Xiao Luo menghampiri Bei Bei dan memberinya senyuman lebar dan hangat. Dia sambil bercanda mengusap hidung Su Xiaobei dengan jarinya dan berkata, Bei Bei, kamu harus pulang dengan ibu sekarang. Tapi aku akan pergi menemuimu saat aku punya waktu, oke? Benar-benar, Su Xiaobei segera berhenti menangis. Dia cemberut saat dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ya, sungguh, aku tidak akan berbohong padamu, kata Xiao Luo sambil menatapnya dengan meyakinkan. Janji kelingking, Su Xiaobei mengangkat tangan kecilnya ke arah Xiao Luo dengan jari kelingkingnya yang menonjol, masih terisak. Janji kelingking, Xiao Luo tersenyum, menggelengkan kepalanya dan dengan lembut mengaitkan kelingkingnya dengan jari mungilnya. Janji kami akan bertahan sampai akhir dunia. Siapapun yang melanggar janji ini akan terlahir kembali sebagai anak anjing. Su Xiaobei berbicara dengan lembut dengan ekspresi serius, mengucapkan sumpah dengan sangat serius. Di mata orang dewasa, itu tidak lebih dari tindakan kekanak-kanakan. Tapi tidak bagi Bei Bei, sejauh yang dia tahu saat mereka mengaitkan jari mereka, janji ini akan terpenuhi. Dan setelah mereka berdua mengaitkan kelingkingnya, dia menyeka air matanya dan tersenyum. Dia berkata, ayah, lain kali ayah harus membawaku ke taman hiburan, oke? Mengapa kamu tidak meminta ibumu untuk membawamu? Xiao Luo bertanya. Dia berbicara dengan lembut, masih memegang kelingkingnya. Su Xiaobei merendahkan suaranya dan menjawab, ibu selalu sibuk. Hanya bibi Luo yang mengajakku keluar. Xiao Luo tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap apa yang dia katakan dan hanya bisa tersenyum lemah, merasa sedikit canggung. Suli merasa sangat terluka di dalam. Su Xiaobei bukanlah putri kandungnya, namun bagaimanapun juga, dia selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Di saat dia sibuk bekerja, memang benar dia tidak mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Su Xiaobei. Bahkan ketika mereka pertama kali tiba di Jiangcheng, Su Xiaobei memohon agar Su Li menemaninya keluar. Namun sebaliknya, Su Li meminta asistennya, Luo Pingxiang, untuk membawanya, yang berakhir dengan penculikannya. Saat mereka pergi, Su Li menatap Xiao Luo lagi, dia berbeda dari yang lain.
Dia hampir tidak bereaksi saat melihatnya ketika dia kembali ke kediamannya lebih awal. Selama dia berada di sana, dia tetap tenang, dan dia tahu bahwa dia tidak sedang berakting. Tampaknya dia mempunyai temperamen yang baik dan tidak mudah terguncang, dia menyatu dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Su Li tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Nona Chai, sang manajer, tetap tinggal. Dia memiliki masalah lain yang harus diselesaikan dengan Xiao Luo dan Zhang Dasan. Tugasnya sekarang adalah memastikan kedua pria itu bungkam tentang insiden yang melibatkan Bei Bei dan Su Li. Dunia hiburan adalah bisnis yang berubah-ubah, dan skandal sekecil apapun dapat menyebabkan reputasi seorang selebriti merosot drastis. Jika tersiar kabar bahwa Su Li memiliki seorang putri, seluruh negara akan bereaksi buruk, dan Su Li bisa kehilangan sebagian besar basis penggemarnya dalam satu malam. Itu tidak berlebihan, tapi pelajaran yang didapat dari sejarah yang menyakitkan. Sebagai manajernya, peran Chai Ziying adalah memitigasi risiko apapun terhadap Su Li. Mengetuk, manajer itu tanpa basa-basi meletakkan kartu bank di atas meja. Chai Ziying menunduk ke arah Xiao Luo dan Zhang Dasan, dia berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chai Ziying, dan saya manajer Su Li. Saya akan membuatnya dengan cepat dan sederhana. Sebagai hadiah karena telah menyelamatkan Bei Bei, kami mengucapkan terima kasih yang terdalam. Dia berhenti sejenak lalu berkata, ada 8 juta dolar di kartu ini. Kata sandinya adalah 6, 1. Masing-masing dari Anda akan mendapat 4 juta dolar. Cukup bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan di kota manapun yang Anda inginkan. Saya rasa kami sudah mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan uang Anda, bukan? Zhang Dasan mengatakannya dengan nada mengejek. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya dan tidak menyukai sikapnya yang sombong, bertindak seolah-olah dia berada di atas orang lain. Xiao Luo menyesap tehnya dan bertanya, apakah ini atas desakan Nona Su? Tidak, ini atas desakanku. Harap diperjelas, uang ini bukan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Bei Bei. Saya yakin Anda harus tahu apa yang saya maksud, katanya, sambil berdiri menatap mereka dengan tangan terlipat. Tidak jelas sama sekali. Langsung ke intinya, berhenti bertele-tele, kata Zhang Dasan. Chai Ziying bereaksi singkat terhadap jawaban belak-belakan Zhang Dasan dan mendengus, aku ingin kalian berdua menutup rapat bibir kalian, dan mulai sekarang, kalian tidak boleh menyebutkan apapun tentang Su Li yang memiliki seorang putri. Zhang Dasan tersenyum mengejek dan menatap matanya, dia berkata, kami tidak punya niat untuk memberitahu siapapun apapun, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kaulah yang sepertinya sedang membicarakannya saat ini. Xiao Luo mengangkat alisnya, dia tetap diam dan terus menyesap teh panasnya. Apapun, simpan saja uang ini, ingat, jangan sepatah kata pun, atau hadapi konsekuensinya. Saya jamin itu, Chai Ziying membalas. Intimidasi dan bujukan adalah dua elemen yang biasa digunakan Chai Ziying untuk menghadapi potensi ancaman dan risiko terhadap Su Li. Sejauh ini terbukti efektif dalam menjaga Su Li bebas dari skandal apapun yang dapat merusak reputasinya. Kami mengerti, Anda boleh pergi sekarang. Xiao Luo tiba-tiba dan menjelaskan bahwa dia telah melampaui batas waktu sambutannya. Seperti Zhang Dasan, dia tidak menyukai orang yang sombong. Baiklah kalau begitu, uangnya akan kami simpan, haha. Tenang, kami tidak akan mengatakan apapun, kata Zhang Dasan sambil mengambil kartu itu dengan senyum masam. Ketika uang ditawarkan, tidak ada alasan untuk menolaknya. Dalam hal ini, Zhang Dasan dan Xiao Luo memiliki filosofi yang sama. Chai Ziying merasa tidak nyaman. Mereka telah menerima uang tersebut dan langsung setuju untuk tetap diam mengenai masalah tersebut, namun dia masih merasa ada yang tidak beres. Cara mereka bereaksi terhadapnya tidak memberinya keyakinan bahwa mereka akan memenuhi kesepakatan mereka. Faktanya, sepertinya mereka sedang menggodanya. Dia termakan oleh pikiran-pikiran ini saat dia berdiri menatap tajam ke arah keduanya. Apakah kalian mengolok-olokku? Dia berkata. Xiao Luo melanjutkan sarapannya, mengabaikan kehadiran Chai Ziying, yang berdiri di sana menatap mereka berdua dengan putus asa. Zhang Dasan mengangkat kepalanya, tersenyum sambil meliriknya dan berkata, beraninya kami membodohimu. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa konsekuensinya akan terlalu buruk untuk kami tanggung? Kami orang penakut, dan uang Bapak sudah kami terima, jadi pasti tutup mulut ya. Kami sedang sarapan sekarang, jadi jika tidak ada yang lain, Anda boleh pergi. Aku yakin Dewi Su Li dan yang lainnya sedang menunggumu di bawah. Dia mengambil Xiaolongbao dan memakannya dengan sepenuh hati, pipinya membengkak, tampak seperti telur telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Chai Ziying mengertakkan gigi, tidak menyukai cara Zhang Dasan berbicara, dan bagaimana Xiao Luo sama sekali mengabaikannya. Dia punya firasat buruk tentang bagaimana hal ini terjadi. Aku tidak percaya padamu, karena kamu tidak mempercayai kami, ambil kembali uangmu. Tanpa ragu, Zhang Dasan mengambil kartu itu dari sakunya dan mengembalikannya ke arahnya. Ia berlayar dalam jarak pendek seperti frisbee dan mengejutkan Chai Ziying, yang tampaknya berusaha menghindari pukulan dan menangkapnya pada saat yang bersamaan. Itu jatuh ke lantai di sebelahnya. Chai Ziying tidak percaya dan tidak percaya bahwa mereka baru saja membuang 8 juta dolar tanpa berkedip. Apakah kedua pria ini waras? Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil kartu itu, dan meletakkannya kembali di atas meja. Dia memasang tampang dingin dan mengintimidasi dan berkata, uang itu milikmu. Tapi aku ingin memperingatkanmu lagi, jika informasi tentang Bei Bei bocor, aku akan datang untukmu. Dia segera berbalik dan pergi, tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak tawarannya kali ini. Saat dia melangkah keluar, dia mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan darurat. Dia menginstruksikan orang di ujung telepon untuk mencari tahu semua informasi tentang seorang pria bernama Xiao Luo, yang tinggal di desa Gong. Dia tidak sabar untuk mendapatkan laporan resmi dari sumbernya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Luo akan menyamar sebagai anggota NSA. Dia mempertahankan identitas regulernya sebagai karyawan di bengkel Luo, tetapi dia tidak tahu banyak tentang dia. Sial, sungguh wanita yang sangat tegang. Dia pasti kekurangan nutrisi dari laki-laki, kata Zhang Dasan. Xiao Luo tidak bisa menahan senyumnya dan menyindir, kalau begitu, mengapa kamu tidak memberinya makan? Wek, beri dia makan kepalamu. Dia terlihat seperti orang bodoh, keinginanku bahkan tidak akan merespon meskipun dia berdiri telanjang di depanku, kata Zhang Dasan, dan membuat wajah seperti sedang muntah. Xiao Luo hanya mengangkat bahunya sambil menatap ravioli dan gorengan yang khusus dia beli untuk Bei Bei sebelumnya. Rasa sakit yang mendalam membebani dirinya, dan dia merasakan kekosongan yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Xiao Luo baru mengenal Bei Bei sehari, namun rasanya seperti seumur hidup. Sekarang, dia harus mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa seorang gadis kecil berjalan terhuyung-huyung di sekitar rumah dan meneriakkan namanya di telinganya untuk membangunkannya. Dia sangat merindukannya. Ayah, itu Nona Su Li juga. Kenapa dia tidak membiarkan Bei Bei kecil makan sebelum pergi?
Zhang Dasan tampaknya tidak memiliki nafsu makan, dan itu adalah yang pertama. Dia juga tidak terbiasa dengan ketenangan yang tiba-tiba. Tanpa gadis kecil itu, apartemen mereka terasa seperti cangkang kosong, ada sesuatu yang hilang, dan terasa sangat aneh. Dia hanya menginap satu malam, namun meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Setiap kata Su Xiaobei, setiap senyuman, dan bahkan tangisannya ketika dia menuduh Su Xiaobei terkena sampo, tetap terpatri dalam benak mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona Su akan menjaganya dengan baik. Xiao Luo tanpa sadar mengatakan itu mungkin untuk menghibur Zhang Dasan, tapi mungkin juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia menenangkan diri, sudah waktunya untuk melanjutkan. Dia segera mengubah topik dan berkata kepada Zhang Dasan, Anda harus segera menyelesaikan urusan di perusahaan dalam beberapa hari ini. Waktunya pulang, tahun baru akan tiba sekitar 20 hari lagi. Baiklah, aku akan melakukannya. Zhang Dasan mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan menghadiri pesta tahunan perusahaan? Dia bertanya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda sekarang bertanggung jawab atas segalanya di kantor pusat, jadi Anda harus menetapkan posisi Anda dan dipandang sebagai kepala. Kalau saya hadir terlalu sering, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Anda, katanya, dan untuk rapat tahunan, sebaiknya Anda memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi, ini akan menambah semangat. Dia menambahkan, Li Zimeng, Luo Qi, Lin Chongdong ketiganya harus diberikan penghargaan khusus. Namun tentu saja ini hanya sekedar saran. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Anda. Ketiga orang yang disebutkan selalu mendukung rencananya sejak dia mengambil alih lokakarya Luo. Dia tidak pernah lupa untuk mengingat mereka yang telah mendukungnya, dan sudah menjadi kebiasaannya untuk memberi penghargaan kepada karyawan manapun yang pantas mendapatkannya. Zhang Dasan memandang Xiao Luo dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Apa-apaan, bos bengkel Luo akan selalu menjadi Anda, dan saya hanyalah bos kedua. Tunggu dulu, saya bahkan bukan bos kedua, saya hanya asisten bos, jadi saya akan memberikan penghargaan kepada siapapun yang ingin memberi penghargaan, ucapnya. Petik 2, tanda tanya petik 2. Xiao Luo tidak membantahnya, dengan Zhang Dasan yang menangani urusan perusahaan, Xiao Luo akhirnya punya waktu luang. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit rakyat di distrik Guangming untuk mengunjungi saudara perempuannya. Meski tahun baru sudah dekat, pekerjaan di rumah sakit tidak pernah berhenti. Orang-orang masih jatuh sakit dan mengalami kecelakaan kapanpun sepanjang tahun. Xiao Luo dan Xiao Rui sedang mengobrol di teras atap rumah sakit. Dia mengenakan seragam putihnya dan berdiri melawan angin. Saudaraku, kapan kamu akan kembali ke rumah? Xiao Rui bertanya. Xiao Luo mengangguk dan berkata, mungkin dalam beberapa hari. Aku akan kembali dengan Dasan. Bagaimana denganmu? Kapan kamu dan Tang Ren akan pulang? Mungkin setelah tahun baru. Kami para perawat harus istirahat secara bergiliran. Rumah sakit tidak bisa dibiarkan tanpa perawat bahkan untuk sehari pun. Tang Ren juga harus bekerja sampai setelah tahun baru. Tanpa alasan yang jelas, Xiao Luo tiba-tiba membicarakan topik yang sudah lama dia simpan sendiri, dan dia merasa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengatakannya. Sejujurnya, saya tidak mendukung Anda menikahi Tang Ren. Meskipun keluarga kami berasal dari provinsi yang sama, jarak antar desa kami masih sangat jauh, dan akan merepotkan bagi Anda untuk pulang. Jika Anda menikah dengan seseorang di desa kami atau daerah sekitar, Anda bisa lebih sering pulang ke rumah. Tapi bagaimanapun juga, Tang Ren adalah pria yang baik. Dia baik padamu, dan hanya itu yang aku minta, katanya. Xiao Rui cemberut, sambil bercanda memberinya tatapan marah lalu tersenyum. Berhentilah memberiku senyuman aneh itu. Kamu harus serius memikirkan untuk memiliki anak dengan Tang Ren sehingga aku bisa menjadi paman, kata Xiao Luo, memasang wajah serius dan berbicara dengan nada seperti orang yang lebih tua. Xiao Rui hanya tersipu dan berkata, Xiao Luo, kamu tidak bisa terburu-buru melakukan hal seperti itu. Itu akan datang ketika waktunya tiba dan tidak akan pernah tiba ketika waktunya tidak tepat. Anda harus mengikuti arus. Yah, teruslah mencoba. Sudah hampir setahun sejak kamu menikah, dan masih belum ada apa-apa di sini, kata Xiao Luo sambil menepuk perutnya. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dapat memulihkan bentuk tubuhmu dengan lebih baik setelah melahirkan saat kamu lebih muda? Katanya bercanda. Haha, jangan khawatir tentang hal ini, oke. Kaulah yang harus bergegas dan mencarikanku saudara ipar perempuan. Oh, Dewi Bangsa, Suli, adalah kandidat yang hebat. Dia mengadakan konser baru-baru ini di Jiangcheng. Beberapa rekan saya ada di sana, dan mereka mengambil banyak foto dirinya. Dia tidak terlihat berbeda dari fotonya di internet. Dia benar-benar cantik. Kamu menganggapku terlalu tinggi, kata Xiao Luo. Xiao Rui tidak mau menyerah, dia mengatakannya dengan bercanda, tapi dia pasti mempunyai pendapat yang tinggi terhadap kakaknya dan berkata, adikku adalah pria yang luar biasa, apa salahnya jika dia menjadikan Dewi Bangsa sebagai istrinya. Kemudian, dia terkekeh, Xiao Luo, jika kamu benar-benar bisa membawanya pulang sebagai istrimu, itu pasti akan membawa kemuliaan bagi nenek moyang kita. Ya ampun, bahkan kabut hijau satu akan muncul dari kuburan kakek buyut kita. Xiao Luo tertegun sejenak, lalu tersenyum, dia berkata, omong kosong, omong kosong. Xiao Rui menjulurkan lidahnya dan memasang ekspresi wajah. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi tentang bayi itu. Pulanglah bersama Tang Ren kapanpun kamu bisa, alangkah baiknya jika kamu mengunjungi kakek nenekmu, kata Xiao Luo, lalu menghela nafas panjang. Xiao Rui mengangguk, baiklah, aku pasti akan kembali secepat mungkin dan memenuhi tugas berbaktiku. Jadi, ya, itu saja. Katakan saja hai pada Tang Ren untukku. Dan, oh, aku tidak memberimu apapun saat kamu dan Tang Ren menikah, jadi inilah hadiahku yang terlambat, kata Xiao Luo, lalu menunjukkan padanya sebuah kartu, ada 4 juta di dalamnya, kata sandinya adalah 6-1. Habiskan dengan bijak karena saya tidak akan berada di Jiangcheng tahun depan. Semoga hidupmu menyenangkan bersama Tang Ren, dan jika kamu menghadapi kesulitan, beritahu aku. Aku saudaramu, dan aku tidak akan pernah menghakimimu. Xiao Luo meletakkan kartu bank itu ke tangan Xiao Rui. Xiao Rui tergerak, dan matanya langsung memerah, dia berkata, Xiao Luo, kamu adalah saudara terbaik di dunia ini. Dia memeluknya erat. Saat dia memikirkan kakaknya yang tidak lagi berada di kota ini tahun depan, dia tiba-tiba diliputi oleh kesedihan yang mendalam, dan air mata mengalir dari matanya. Xiao Luo sudah mengemasi tasnya untuk mengantisipasi perjalanan pulang bersama Zhang Dasan dan hendak meninggalkan apartemen sewaannya di desa Gong. Mereka berencana untuk kembali ke desa masing-masing setelah pertemuan tahunan di Lokakarya Luo. Mereka berdua berasal dari distrik barat, di kota yang sama, namun dari kabupaten yang berbeda. Jarak antar kabupaten lebih dari 100 km. Keduanya cukup sering mengunjungi rumah satu sama lain semasa kuliah, dan anggota keluarga mereka cukup kenal satu sama lain. Berapa lama lagi kemacetan ini akan berlangsung?
Mobil mereka terjebak di jalan raya, dan Zhang Dasan menjadi sangat kesal. Dan mereka menyebutnya jalan raya ya, bahkan berjalan kaki pun akan lebih cepat, keluhnya. Xiao Luo jauh lebih tenang saat dia menyandarkan kursinya, bersandar dengan nyaman, dan berkata, ini adalah puncak musim perjalanan festival musim semi, semua orang kembali ke rumah, bukan begitu? Xiao tua, aku hanya memaksakan keberuntunganku, tapi seandainya aku tahu akan ada begitu banyak mobil di jalan raya yang mengalami sembelit ini, aku pasti akan naik pesawat. Lagi pula, saya ingin mengendarai mobil ini kembali untuk pamer, memberitahu tetangga bahwa saya baik-baik saja, dan sedikit memuaskan ego saya, hehe. Tapi sekarang saya sangat menyesalinya, jawab Zhang Dasan. Itu adalah ciri khasnya, dan karena sifatnya yang tidak sabaran, dia tidak bisa menoleransi penantian yang begitu lama dan tak ada habisnya di tengah kemacetan. Xiao Luo tidak peduli dengan jawaban, jadi dia menutup matanya untuk beristirahat. Setelah menunggu selama 4 hingga 5 jam, mobil akhirnya mulai melaju kembali. Zhang Dasan mengumpat sepanjang jalan, dan ketika dia sampai di stasiun tol berikutnya, dia memilih keluar dari jalan raya untuk mengambil jalan pedesaan. Dan itu terbukti merupakan keputusan yang bijaksana. Bentangan jalan raya berikutnya tersendat seluruhnya selama lebih dari 10 km. Saat Zhang Dasan melaju dengan santai, dia tidak bisa menahan pandangan simpatik pada jiwa-jiwa malang yang terjebak di jembatan layang. Xiao tua, lihat orang-orang itu, mereka terjebak seperti orang bodoh yang malang, hahaha. Zhang Dasan tampak simpatik pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa sombongnya. Saat dia terus tertawa, hal itu membantu menjaga suasana hatinya tetap ceria. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Xiao Luo, dia menyadari bahwa temannya sedang tertidur pulas. Hal itu membuatnya sangat kesal sehingga dia meletakkan tangannya dengan keras di paha Xiao Luo. Cek, tidurlah dengan kepalamu. Sekarang giliran Anda untuk mengemudi. Saya sudah berkendara lebih dari 6 jam, masih jauh dari ambang batas kelelahan berkendara, serunya. Hanya Zhang Dasan yang akan memperlakukan Xiao Luo seperti ini. Xiao Luo membuka matanya dan menggeliat dengan malas, lalu meminta Zhang Dasan menepi ke samping agar mereka bisa bertukar tempat duduk. Xiao Luo bermaksud untuk tiba lebih cepat ke tujuan mereka dan menginjak gas, membuat Range Rover melaju ke depan dengan suara gemuruh dan mempertahankan kecepatan itu. Jalan pedesaan sama sekali tidak sebanding dengan jalan raya, dan banyak bagian jalan yang berlubang. Pada beberapa kesempatan, dia melewati lubang besar bahkan tanpa mengerem, menyebabkan Zhang Dasan mengalami momen panik. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan meminta Xiao Luo untuk berhenti. Terlalu menyayat hati baginya melihat kendaraannya menjalani ujian yang sangat melelahkan. Walaupun dibangun dengan kokoh, tidak seharusnya dikendarai dengan cara seperti ini. Cek, hentikan sekarang, hentikan sekarang. Anda benar-benar tidak peduli dengan mobil itu hanya karena itu bukan milik Anda. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu dengan kejam, teriak Zhang Dasan, tidak mampu menahan rasa kesalnya. Xiao Luo hanya mengangkat bahu, dia tidak setuju. Zhang Dasan menolak membiarkan Xiao Luo mengemudi selama sisa perjalanan. Sore berikutnya, merasa seperti telah melalui perjalanan yang digambarkan dalam kisah klasik, perjalanan ke barat 1, mereka akhirnya sampai kembali di kota Zhouzhou di distrik barat. Xiao Luo tidak ingin merepotkan Zhang Dasan lebih jauh dan memutuskan untuk mencari tumpangan lain untuk kembali ke desa asalnya. Mereka pun berpisah dan berjanji akan bertemu setelah perayaan tahun baru. Xiao Luo menolak gagasan untuk naik bus kembali karena stasiun sudah penuh sesak, dan perjalanan dengan bus bukanlah sesuatu yang dinanti-nantikan siapapun. Xiao Luo kemudian membuka aplikasi di ponselnya untuk memeriksa apakah dia bisa menumpang tumpangan bersama kembali ke daerahnya. Dia beruntung, memang ada, jadi dia segera memesannya. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah Chevrolet putih berhenti di depannya. Dia melihat plat nomornya dan memastikan bahwa itu adalah perjalanan yang dia pesan melalui teleponnya. Saat jendela diturunkan, pengemudi dan Xiao Luo terkejut. Melon musim dingin, Xiao Luo, mereka berdua meneriakkan nama satu sama lain secara bersamaan. Sopirnya adalah seorang pemuda seusia dengan Xiao Luo. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak dan rambut pendek dan rapi. Dia memiliki alis tebal, wajah agak panjang, dan karakteristik yang agak unik, leher pendek, dia benar-benar tampak seperti dia tidak memilikinya. Karena itu, semua orang memberinya julukan Intermelon. Nama pemuda itu adalah Xiao Qiudong, dan mereka berdua berasal dari desa Luo. Tumbuh bersama, mereka bisa dianggap sebagai teman masa kecil. Mereka berdua sangat dekat, mulai dari duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Mereka diterima di sekolah menengah atas yang berbeda namun tetap menjalin hubungan dekat. Namun setelah Xiao Luo kuliah, mereka semakin jarang menghubungi satu sama lain. Xiao Qiudong telah memasuki dunia kerja pada saat itu, dan setiap kali mereka bertemu, dia akan mengakhiri panggilan setelah percakapan singkat yang mengatakan bahwa dia sedang sibuk bekerja atau terdesak waktu. Setelah Xiao Luo lulus dari universitas dan bergabung dengan dunia kerja, mereka kehilangan kontak satu sama lain. Dia mencoba menelepon Xiao Qiudong beberapa kali sebelumnya, tetapi Xiao Qiudong telah mengubah nomor teleponnya dan tidak memberikan nomor baru kepada Xiao Luo. Kemudian tahun sebelumnya, ketika Xiao Luo kembali untuk merayakan tahun baru, mereka bertemu lagi di sebuah pertemuan. Tanpa alasan yang jelas, dia mengolok-olok Xiao Luo di hadapan semua orang, dan Xiao Luo masih dapat mengingat kata-kata itu dengan jelas. Jadi kamu sudah kuliah, apa masalahnya? Pada akhirnya, Anda masih harus bekerja untuk orang lain setelah lulus, dan mungkin menerima gaji tetap sebesar 4 hingga 5 ribu dolar per bulan. Itu bahkan tidak mampu memberi Anda rumah atau mobil. Lebih baik bergabung dengan dunia kerja sejak dini, pengalaman kerja lebih penting daripada gelar apapun. Xiao Qiudong sudah membeli mobil untuk dirinya sendiri saat itu, dan baru saja lulus, Xiao Luo tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia tampak terpaku mempertanyakan nilai sebenarnya dari sebuah pendidikan dalam hal keuntungan materi, tetapi terlihat jelas bahwa dia secara tidak langsung meremehkan Xiao Luo untuk meningkatkan harga dirinya. Xiao Luo selalu berpikir bahwa Xiao Qiudong adalah seseorang yang dapat menjalin hubungan mendalam dengannya, tetapi setelah kejadian tahun lalu, dia menyadari bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah sama lagi. Untuk sesaat, Xiao Qiudong terkejut saat melihat Xiao Luo lagi, tapi dia segera menyembunyikannya dengan senyuman hangat. Jadi, kaulah yang menumpang. Ya, itu suatu kebetulan. Apakah kamu baru saja kembali dari kota lain? Dia berkata. Ya, Xiao Luo berkata, memaksakan senyum dan menjawab dengan anggukan. Hubungan di antara mereka sudah mendingin, tapi dia tetap ingin menjaganya tetap bersahabat. Dia melirik ke kursi penumpang yang ditempati oleh seorang wanita. Dia cukup cantik, dan dalam pelukannya, dia menggendong seorang anak berusia 3-4 bulan. Xiao Qiudong memperkenalkannya secara terus terang. Ini istriku, Li Honglian. Sayang, ini teman masa kecilku, Xiao Luo. Kami tumbuh bersama, dan kami sangat dekat, katanya. Halo, Li Honglian menyapa Xiao Luo dengan sopan.
Halo, Xiao Luo mengangguk dan meliriknya dengan heran karena aksen Li Honglian unik, dan dia terdengar agak centil. Melihat ekspresinya, Xiao Qiudong tertawa dan berkata, istriku dari Taiwan, begitulah aksen mereka, lama-lama kamu akan terbiasa, haha. Oh begitu, jangan hanya berdiri di sana, masuklah, kata Xiao Qiudong, kamu membawa banyak barang untuk keluargamu, betapa berbaktinya. Oke, taruh saja semuanya di bagasi. Dia membungkuk ke depan, meraih kait untuk membuka kunci bagasi. Xiao Luo membuka bagasi dan mulai menyimpan hadiah satu per satu. Bisakah itu muat? Xiao Qiudong bertanya, seharusnya tidak apa-apa, aku hanya perlu mengatur ulang beberapa item di sini. Xiao Luo menata ulang barang-barang yang sudah ada di bagasi, menempatkannya di satu sisi, dan akhirnya berhasil memasukkan semuanya. Kemudian dia membuka pintu kursi belakang dan masuk ke dalam mobil. Selain memeriksa apakah Xiao Luo sudah selesai menyimpan barang-barangnya, Xiao Qiudong tetap berada di dalam mobilnya sepanjang waktu, bersiul dan bermain dengan anaknya. Saat dia melihat Chevrolet Cruze, Xiao Luo langsung tahu bahwa mobil itu dijual dengan harga sekitar 130.000. Dia dapat memperoleh informasi relevan apapun tentang merek mobil apapun karena dia telah menghabiskan 100 poin untuk menukarkan paket informasi mobil. Ia dapat memperoleh informasi apapun yang dibutuhkannya mengenai harga, spesifikasi, performa dinamis, dan teknologi keamanan setiap mobil yang dijual di pasaran. Kondisi mobil Xiao Qiudong sangat bagus, dengan aroma pengharum mobil yang menyengat memenuhi udara kabin. Ia juga mendeteksi bau susu di dalam mobil dan kemudian menyadari bahwa bayi tersebut masih diberi ASI. Saat mereka berkendara melewati kota, Xiao Qiudong mulai mengobrol untuk menghabiskan waktu. Xiao Luo, apakah kamu masih bekerja sebagai insinyur produk untuk Huahai Corporation di Jiangcheng? Dia bertanya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak lagi bekerja di sana, saya sudah mengundurkan diri. Kalau begitu, menurutku kamu sedang berpindah-pindah pekerjaan. Xiao Qiudong tersenyum sambil melihat ke arah Xiao Luo melalui kaca spion, dan terus bertanya, saya dengar kamu bisa mendapat gaji 2 kali lipat jika pindah ke perusahaan lain setelah bekerja selama 2 hingga 3 tahun di Huahai Corporation. Jadi, menurutku gaji bulananmu mungkin lebih dari 10.000 dolar sekarang. Xiao Luo merasa tidak perlu menjawab pertanyaan itu, jadi dia hanya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Sambil melirik anak dalam gendongan istrinya, dia bertanya, apakah anak Anda laki-laki atau perempuan? Xiao Qiudong tersenyum lebar dan berseri-seri dengan bangga. Yang kemauannya tentu saja hahaha. Namanya Xiao Zile, dan dia lahir dan terdaftar di Taiwan. Kalau sudah besar, dia akan bersekolah di sana dan tinggal bersama kakek dan neneknya, ujarnya. Selamat, istrimu telah memberimu seorang anak laki-laki. Apakah kamu sudah mengadakan pestanya? Maksudku, itu kebiasaan untuk anak laki-laki, kan? Xiao Luo bertanya. Ya, kami akan mengadakannya segera setelah kami kembali. Karena kamu kebetulan ada di sekitar, pastikan kamu tidak lupa memberikan paket merah kepada anakku, jawab Xiao Qiudong. Merupakan hal yang umum untuk dikatakan karena warna merah melambangkan keberuntungan dan kemakmuran, dan tentunya akan membantu biaya penyelenggaraan pesta. Yakinlah, untuk kesempatan yang baik ini, saya pasti akan memberi Zile paket merah. Hahaha, kalau begitu jumlahnya juga pasti menguntungkan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu, kata Xiao Qiudong, tampak bercanda tetapi dengan nada yang mengatakan dia bersungguh-sungguh. Xiao Luo mengangkat alisnya dan memilih untuk tetap diam. Oh, benar, Xiao Qiudong bermain-main, lalu tiba-tiba mengeluarkan iPhone dari sakunya. Dia menyerahkannya kepada Xiao Luo dan berkata, saya tidak bisa menggunakan ponsel saya saat mengemudi, jadi bisakah Anda menyimpan nomor Anda ke kontak saya? Lihat dirimu, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu mengganti nomor kontakmu, apakah kamu tidak melihatku sebagai saudara lagi? Xiao Luo sedikit terkejut karena sejauh yang dia ingat, Xiao Qiudong mengubah nomor kontaknya tanpa memberitahu. Jadi rasanya agak licik baginya untuk mengatakannya seperti itu. Namun dia tidak mengungkitnya, dan sebaliknya, dia hanya membuka kunci iPhone Xiao Qiudong dan menambahkan nama serta nomornya ke kontaknya. Dia kemudian menggunakan iPhone untuk menelepon dirinya sendiri dan menyimpan nomor kontak Xiao Qiudong di teleponnya sendiri. Selesai, dia mengembalikan perangkat itu ke Xiao Qiudong. Xiao Qiudong mengambil kembali ponselnya dan berkata, Xiao Luo, apa merek ponselmu? Ini sebenarnya bukan merek besar, hanya diproduksi secara lokal, kata Xiao Luo. Ponsel yang diproduksi secara lokal semuanya sampah, mulai tertinggal setelah Anda menggunakannya selama beberapa waktu, dan umur baterainya pendek. Setahu saya, setelah dipakai sekitar setengah tahun, Anda harus mengisi ulangnya minimal 2 kali sehari. Xiao Qiudong sangat sadar merek dan memiliki prasangka buruk terhadap produk produksi lokal secara umum. Cobalah beralih ke iPhone ketika Anda punya uang, antarmuka penggunanya luar biasa, begitu pula kecepatan pemrosesannya. Meski sedikit mahal, namun sepadan dengan investasinya, sarannya. Xiao Luo tertawa dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya akan mendukung barang-barang lokal kita. Xiao Qiudong pandai berkata-kata dan terus meyakinkan Xiao Luo. Bersikap patriotik itu baik, tetapi Anda tetap harus memilih produk berkualitas tinggi untuk barang-barang pribadi seperti ponsel. Bagaimanapun, ini juga merupakan simbol status dan akan memberi Anda citra yang lebih baik. Ponsel yang diproduksi secara lokal mewakili kaum kampungan, dan sekarang gaji bulanan Anda melebihi 10.000, Anda harus membawa telepon yang lebih layak, katanya. Xiao Luo hanya tersenyum sebagai jawaban, tidak berkata apa-apa. Mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan mobil untuk pergi dari kota Zhouzhou ke kota distrik. Dan perjalanan dari kota distrik ke desa Luo akan memakan waktu lebih lama, karena jalannya lebih kecil dan agak sulit untuk dinegosiasikan. Padahal, sebelum sampai di desa Luo, jalannya tidak lebih dari jalan tanah yang tidak beraspal. Untung saja saat itu sedang gerimis, sehingga mobil tidak menimbulkan terlalu banyak debu saat melintas. Istri Xiao Qiudong, Li Honglian, tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan. Tepatnya, dia tidak mengatakan apapun kepada Xiao Luo, meskipun dia mengobrol dengan gembira dengan Xiao Qiudong sepanjang perjalanan. Duduk di belakang mobil, Xiao Luo memperhatikan tatapannya yang meremehkan tadi, terutama saat dia menjawab pertanyaan Xiao Qiudong. Ketika ditanya apakah dia punya mobil atau rumah, atau apakah dia punya pacar, dia dengan jujur menyatakan dia tidak punya, kepada salah satu dari mereka. Tapi, itu tidak masalah bagi Xiao Luo. Li Honglian tidak lebih dari orang asing baginya, dan tampaknya Xiao Qiudong juga dengan cepat menjadi orang asing. Dia teringat saat-saat bahagia ketika mereka masih muda dan sering bermain bersama, tapi sekarang dia tidak bisa menghubungkan kembali perasaan itu lagi. Kesalahannya mungkin ada pada dirinya sendiri, atau mungkin juga kesalahan Xiao Qiudong, namun bagaimanapun juga, kenyataannya hubungan mereka semakin jauh. Mereka sekarang hanya memberikan kesan bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Sekitar jam 9 malam, mereka akhirnya sampai di kampung halaman, desa Luo.
Putra Xiao Qiudong tiba-tiba mulai menangis dan tidak mau berhenti. Li Honglian mencoba menenangkannya namun tidak berhasil, dan kedua orang tuanya tampak semakin stres. Xiao Luo, apakah kamu akan langsung pulang ke rumah atau ke peternakan ayahmu dulu? Xiao Qiudong bertanya. Xiao Luo berpikir sejenak dan berkata, tolong ke peternakan ayahku dulu. Orang tuanya pernah bekerja di kota lain, dan setelah mereka kembali dari pekerjaan sebelumnya 7 tahun lalu, mereka mengontrak sebidang tanah terlantar dan mendirikan sebuah peternakan. Mereka menjalankan usaha peternakan dan unggas, dengan menanam tanaman sebagai sumber pendapatan tambahan. Orang tuanya telah mengelola pertanian selama 7 tahun, dan lokasinya di daerah pedesaan, sekitar 10 menit dengan sepeda motor dari wisma terdekat. Xiao Luo, peternakannya sudah tidak ada lagi. Ekspresi bermasalah terlihat di wajah Xiao Qiudong. Soalnya, anak saya menangis begitu keras, dia pasti merasa mual, jadi saya harus segera kembali dan meminta seseorang untuk memeriksanya. Tidak apa-apa jika kamu ingin kembali ke rumah kakek dan nenekmu, tapi kamu ingin pergi ke peternakan dulu, katanya, lalu menambahkan, apalagi, kondisi jalan menuju peternakan ayahmu buruk, dan mobilku bukan SUV, sasisnya tidak bisa melewati jalan bergelombang, dan bodinya akan tergores parah. Tidak apa-apa kalau begitu, aku akan turun dari sini dan menelepon ayahku untuk menjemputku, kata Xiao Luo. Dia sudah menyadari apa yang dimaksud Xiao Qiudong, jadi dia langsung melanjutkan. Xiao Qiudong menjelaskan dan segera meminta maaf. Xiao Luo, bukannya aku tidak ingin mengantarmu, hanya saja anakku. Jangan khawatir, aku sangat mengerti. Saya harap putra Anda baik-baik saja. Xiao Luo mengucapkan kata-kata penghiburan, lalu membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Saat itu masih gerimis. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Oh, dan jangan lupa barang-barangmu di bagasi, kata Xiao Qiudong sambil meraih tuas untuk membuka bagasi lagi. Xiao Luo tidak menjawab. Dia berjalan ke bagian belakang mobil dan mengambil barang-barangnya dari bagasi, lalu meninggalkan sebuah paket. Dia menutup bagasi dan berjalan ke kursi pengemudi dan mengetuk jendela. Jendela mobil terbuka sedikit, dan Xiao Luo berkata, Intermelon, aku meninggalkan sebuah paket untukmu, anggap itu sebagai tanda penghargaan karena telah mengirimku kembali. Xiao Qiudong menurunkan kaca jendelanya sedikit demi sedikit, khawatir hujan gerimis akan merusak interior mobilnya. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya, lalu dia tersenyum dan berkata, terima kasih saudara, sampai jumpa. Dia kemudian dengan cepat menutup jendela dan pergi, lampu belakang merah perlahan menghilang dari pandangan Xiao Luo. Setelah mobil pergi, seluruh area hanya berupa kegelapan. Tapi Xiao Luo bisa beradaptasi dengan kondisi cahaya redup dengan baik, indranya ditingkatkan oleh Yi Jingjing dan konstitusi Raja Tentara Bayaran. Saat matanya terbiasa dengan kegelapan, dia bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Dia melihat sejelas orang yang memakai kacamata hitam di siang hari. Gerimis terus turun, dan tanah menjadi berlumpur. Kabut tebal terbentuk dan bergulung melintasi lembah. Senang rasanya bisa kembali ke rumah. Pemandangan perbukitan yang familiar, aroma pedesaan, dan yang terpenting, lahan pertanian yang luas. Xiao Luo menghirup udara segar dalam-dalam. Dia berada di antah berantah, tempat itu gelap dan basah. Pikirannya tiba-tiba melayang kembali ke Xiao Qiudong. Dia tidak menyalahkan pria itu karena mengantarnya ke sana, karena dia tidak berkewajiban membantu. Xiao Qiudong telah mengantarnya kembali dari kota ke desa Luo tanpa memungut biaya apapun. Selain itu, di mata Xiao Luo, meskipun Xiao Qiudong pernah menjadi teman di masa sekolah, mereka pada dasarnya adalah orang asing sekarang, jadi apalagi yang bisa dia minta dari orang asing. Terletak di daerah pegunungan, suhu di desa Luo berubah drastis antara siang dan malam. Apalagi saat gerimis, di mana suhu akan turun secara signifikan, membuat siapapun yang terkena cuaca menggigil karena hawa dingin yang menggigit. Dengan kekuatan batinnya untuk melindungi tubuhnya, Xiao Luo tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Menunggu sendirian dalam kegelapan, dia menelepon ayahnya dan memberitahu lokasi penjemputannya. Setelah berbicara dengan ayahnya, Zhang Dasan kebetulan meneleponnya, dia juga baru saja pulang. Xiao Luo senang mendengar kabar darinya, dan hal pertama yang dia katakan adalah, jadi, apakah orang tuamu bangga padamu ketika mereka melihatmu mengendarai Range Rover pulang ke rumah? Cek, jangan bicarakan itu. Jalanan di desa ini sangat buruk, saya mencuci mobil saya sampai bersih sebelum pulang ke rumah, namun ketika sampai di rumah, mobil saya berlumuran lumpur. Ah, aku kasihan sekali dengan mobilku, keluh Zhang Dasan. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa dan terus mengolok-oloknya. Kalau begitu lain hari cucilah sepuasnya, lagi pula di rumah air tidak ada biaya apapun, bisa dipakai sepuasnya, ujarnya. Tentu saja, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Oh ya, apakah kamu sudah sampai di rumah? Semacam itu, entah itu ya atau tidak, apa yang kamu maksud dengan semacam itu? Zhang Dasan menyindir. Xiao Luo tertawa dan menjawab, maksudku, aku belum sampai di rumah, tapi aku sudah sampai di pinggiran desa, dan sekarang aku berdiri di pinggir jalan. Sial, apa-apaan ini? Di sini hujan deras, jadi menurutku mungkin di tempatmu juga turun hujan. Saya yakin Anda tidak membawa payung, apakah Anda berdiri di tengah hujan? Saya melihat bahwa Anda cukup tanggap. Persepsikan dirimu, bisakah kamu berhenti berusaha menjadi pahlawan? Apa yang kamu lakukan di luar sana di tengah hujan? Zhang Dasan menegurnya dan berkata, apakah kamu mencoba menjadi seperti remaja bodoh itu, berusaha menjadi non-konformis? Tolong, kamu terlalu tua untuk itu. Xiao Luo merasa sedikit jengkel dan berkata, apa menurutmu aku mau? Sopirnya meninggalkanku di sini, jadi yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menunggu ayahku menjemputku dengan becaknya. Zhang Dasan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, dan berkata, sial, pengemudi bodoh mana yang baru saja meninggalkanmu di sana seperti itu. Dengan emosimu, aku mengira kamu akan menyerang dan menghajarnya dengan baik. Sudahlah, suasana hatiku sedang bagus. Xiao Luo mendengar suara gemuruh khas mesin 2 langkah tua mendekat, dan saat berbelok di tikungan, seberkas cahaya bersinar ke arahnya. Oh, sepertinya ayahku ada di sini. Aku akan menutup telepon dulu, bicara denganmu lain kali. Baiklah, ingatlah untuk membantuku menyapa Paman Xiao, oke? Karena itu, dia menutup telepon. Sebuah becak tua berkelok-kelok melewati jalan tanah dan berhenti di depan Xiao Luo. Selembar baja telah dilas pada tiang dan dijadikan atapnya. Ini memberikan perlindungan bagi penumpangnya dari cuaca buruk, sehingga dapat dikendarai dalam cuaca apapun. Sorotan becak bermotor menyinari pengemudinya, dia adalah seorang pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Xiao Luo dapat melihat ada kerutan di wajah pria itu, dan rambutnya yang acak-acakan memutih. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang sepertinya sudah lama dia pakai, dan kulit tangannya terlihat sangat kasar karena melakukan pekerjaan manual yang berat. Ayah, Xiao Luo menyapa pria itu dengan teriakan. Ia merasa kasihan melihat ayahnya terlihat begitu tua.
Xiao Ziyuan memandangnya dan berkata, tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu bertemu dengan orang itu, Intermelon, ketika kamu tiba di kota? Anda menumpang mobilnya, bukan? Kenapa, dia meninggalkanmu begitu saja di sini di tengah hujan? Dia punya sesuatu yang mendesak, jadi dia pergi dulu, jelas Xiao Luo. Mendesak, omong kosong apa, betapapun mendesaknya hal itu, tidak bisakah dia setidaknya mengantarmu ke peternakan? Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Xiao Ziyuan sangat sedih melihat putranya harus menunggu sendirian di tengah hujan. Menurutku anak kecil itu menjadi sombong, dan dia meremehkanmu meskipun kalian berdua tumbuh bersama sebagai teman dekat. Saat dia berbicara, dia sedang memasukkan barang-barang Xiao Luo ke dalam becak. Xiao Luo bergegas untuk membantu. Mereka segera memasukkan barang-barang yang dibeli Xiao Luo ke dalam ruang penyimpanan kecil becak. Kemudian, Xiao Luo melompat dan duduk di kursi tunggal bersama ayahnya, dan mereka berbalik, menuju pertanian. Jalan menuju peternakan memang dalam kondisi buruk dan berlubang besar di mana-mana. Ini pasti akan berdampak buruk pada mobil kecil dengan sasis rendah, tapi SUV masih bisa melewati jalan setapak tanpa banyak usaha. Entah bagaimana, becak bermotor itu bisa melaju, namun dengan peredam kejutnya yang sudah usang, perjalanannya sangat kacau dan bergelombang. Ayah, mengapa ayah tidak membelanjakan $1 juta yang saya transfer terakhir kali? Tanya Xiao Luo. Xiao Ziyuan sedang menggerakkan becak bermotor dengan susah payah dan berkata, itu uangmu, nak, aku sudah menaruhnya di deposito untukmu. Tetapi saya mentransfernya kepada Anda sehingga Anda dapat melunasi utangnya dan melakukan perbaikan pada pertanian. Sebagai permulaan, Anda bisa membuat jalan ini seluruhnya diaspal dengan semen, sehingga akan lebih mudah bagi kendaraan untuk masuk dan keluar dari lahan pertanian. Xiao Luo tidak menyangka ayahnya tidak akan menyentuh 1 sen pun dari uang itu dan terus menjalani hidup hemat. Hal itu sebenarnya tidak perlu, karena dia sudah lama mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia sekarang adalah bos sebuah perusahaan. Dia melakukannya dengan cukup baik dan tidak kekurangan uang. Pertanian adalah karir yang ingin saya kembangkan di paruh kedua hidup saya. Biaya konstruksi, investasi, dan produksi adalah tanggung jawab saya, bagaimana saya dapat membebani Anda dengan tanggung jawab saya? Kata Xiao Ziyuan. Ayah, uang itu untukmu dan ibu, sebagai tanda terima kasihku. Aku tidak ingin kalian berdua mengalami kehidupan yang sulit, kata Xiao Luo sambil berusaha mengendalikan emosinya. Saya masih ingat Anda bercerita tentang kehidupan pensiun ideal Anda, yaitu berjalan-jalan santai di taman dan bermain catur dengan orang lain. Saya dapat membantu Anda mewujudkan semua impian Anda sekarang. Xiao Ziyuan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, ini bisa menunggu beberapa tahun lagi. Ibumu dan aku belum setua itu, kami akan ditertawakan karena pensiun begitu cepat. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya hanya ingin melakukan upaya ini demi harga diri saya harus membuktikan ini kepada orang-orang yang mengkritik saya karena memilih karir baru ini. Xiao Luo tahu apa maksud ayahnya. Dia ingat ketika ayahnya pertama kali kembali ke desa, dia menyebutkan bahwa dia bermaksud untuk memulai pertanian. Keluarga, teman-temannya, dan bahkan warga desa merasa pesimis dengan usaha tersebut dan merasa bahwa industri ini tidak memiliki masa depan. Mereka mulai berbicara di belakang punggungnya, dan ayahnya banyak diejek. Jadi Xiao Luo dapat menghargai desakannya untuk mengembangkan pertanian dan menjadikannya sukses untuk dilihat semua orang, itu adalah caranya untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Ibumu dulunya lemah dan kesehatannya selalu buruk, sesekali merasa pusing dan lelah. Sejak dia mulai bekerja di pertanian, kesehatannya tampak membaik. Tidak hanya nafsu makannya meningkat, tetapi masalah tulang belakang jangka panjangnya juga tidak lagi mengganggunya. Xiao Ziyuan mengoceh, senyuman terbentuk di wajahnya. Seperti kata orang dahulu, manusia dilahirkan untuk bekerja. Jika seseorang bermalas-malasan sepanjang hari tanpa melakukan apapun, ia akan mudah sakit, dan tidak akan bisa berumur panjang. Xiao Ziyuan tampak puas, dan dia tidak pernah menghindar dari tantangan, dia adalah seorang yang optimis. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayah selalu punya alasan. Dia ingin membujuk ayahnya untuk menyerah pada pertanian dan pensiun dengan damai, tetapi dia sangat menyadari karakter ayahnya, dan membujuk lelaki tua itu bukanlah tugas yang mudah. Peternakan itu terletak di antara dua gunung yang berdiri berdekatan, namun lembah di antara keduanya relatif datar dan lebar. Tepi pertanian secara bertahap menjadi lebih tinggi ketika semakin dekat ke kaki pegunungan. Lahan tersebut sebelumnya terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar dan semak belukar di mana-mana. Untuk mendirikan pertanian dan mengoperasikannya dengan baik, orang tuanya telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka ke dalamnya. Mereka bahkan meminjam uang dari kedua bibinya dan menggadaikan pertanian tersebut dengan pinjaman sebesar $200.000 dari bank. Ayahnya memiliki banyak pengalaman wirausaha dan memahami tantangan menjalankan bisnis. Terletak di pertanian, sebuah bangunan 2 lantai dibangun di kaki gunung. Saat becak bermotor itu memasuki lahan pertanian, anjing-anjing mulai menggonggong, namun begitu mereka mengenali suara kendaraan ayahnya, mereka langsung berhenti. Anjing-anjing itu berlari, dengan telinga rata dan ekor bergoyang-goyang saat menyapa tuannya. Mereka memiliki 3 anjing di peternakan, dan meskipun mereka tidak melihat Xiao Luo selama setahun penuh, mereka pasti mengingatnya saat mereka mendatanginya dan merengek dengan penuh semangat. Nak, kamu kembali. Seorang wanita berpakaian sederhana berlari keluar sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Bungkam, Xiao Luo melompat dari becak dan berjalan ke arahnya. Karena sudah hampir setahun tidak bertemu Xiao Luo, Hua Heying tidak bisa berhenti menatap putranya dengan penuh kasih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti biasa, dia selalu mengkhawatirkan kesejahteraan putranya, dan dia berkata, nak, kamu menjadi lebih kurus. Anda belum makan, kan? Cepat masuk dan makan makanan hangat, aku sudah menyimpannya untukmu. Xiao Luo tersenyum sambil menatap ibunya. Dibandingkan setahun yang lalu, dia menjadi jauh lebih tua, dengan lebih banyak bintik di wajahnya. Ini adalah wanita yang membesarkannya, dan dia masih ingat kesannya saat masih kecil, dia selalu menganggap wanita itu secantik bunga. Hingga saat ini pun ia masih merasa ibunya adalah wanita tercantik di dunia. Mengapa pakaianmu basah? Hua Heying menyentuh pakaian Xiao Luo, lalu menatap tajam ke Xiao Ziyuan, mengharapkan jawaban. Xiao Ziyuan masih sangat kesal dan berkata, itu semua karena Xiao Qiudong, si brengsek kecil itu meninggalkan putra kami sendirian di jalan dan pergi. Tidak ada tempat berteduh di persimpangan peternakan kami, jadi Luo kecil harus menungguku berdiri di sana di tengah hujan. Apa? Mendengar apa yang baru saja dikatakan suaminya, Hua Heying sangat marah. Itu terlalu banyak. Apa yang salah dengan Intermelon yang pendek itu, meninggalkan anakku di sana di tengah hujan? Saya pasti akan memarahinya ketika saya bertemu dengannya lagi. Bu, tinggalkan saja masalahnya. Putranya tidak sehat dan banyak menangis. Bagaimanapun, jalan menuju peternakan kami kondisinya buruk. Jika dia benar-benar mengantarku ke sini dan mobilnya rusak dalam prosesnya, aku akan merasa tidak enak karenanya.
Xiao Luo tidak ingin keluarganya diganggu karena masalah sepele seperti itu, tidak perlu untuk itu. Kamu terlalu baik, masih mempertahankan intermelon yang pendek itu sampai sekarang. Sudahlah, jangan bicarakan dia, mandi air panas dan ganti baju kering sebelum makan, ujarnya. Hua Heying selalu mengkhawatirkan kesehatan Xiao Luo, jadi dia sudah menyiapkan handuk bersih, mengisi ember dengan air panas untuk mandi Xiao Luo. Baiklah, Xiao Luo merasakan kehangatan di hatinya, bersama keluarga selalu yang terbaik. Desa ini mendapat pasokan dari pegunungan, yang menyediakan mata air alami, dan juga dapat diminum. Dengan menyambungkan pipa ke sungai, rumah tangga mempunyai akses terhadap air yang mengalir secara terus-menerus. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Hua Heying sudah menyiapkan makanan lezat, dan hidangannya diletakkan di meja makan di ruang tamu. Meja tersebut ditaburi berbagai macam hidangan daging merah, ayam, bebek, ikan, dan sayuran, yang disiapkan khusus untuk Xiao Luo. Xiao Luo meneguk 3 mangkuk nasi dalam waktu singkat. Baginya, masakan ibunya adalah yang terbaik, dan dia sangat menikmati hidangan lezat ibunya dari hatinya. Xiao Ziyuan, yang duduk di sampingnya, terlihat galak seperti biasanya, menyalakan rokok, dan berkata, jangan hanya makan daging, makan lebih banyak sayuran, itu baik untuk kesehatanmu. Suamiku, biarkan anak kita makan apapun yang dia suka, kenapa kamu banyak mengomel? Hua Heying menegur Xiao Ziyuan, lalu tersenyum bahagia pada Xiao Luo dan berkata, nak, jangan pedulikan ayahmu, makan lebih banyak daging, semua ini berasal dari ternak kita sendiri. Kualitas dagingnya jauh lebih baik daripada yang bisa Anda dapatkan di luar. Xiao Luo mengangguk dan melanjutkan makan piring dan nasi dalam jumlah besar. Xiao Ziyuan mengangkat alisnya dan dengan bijak memutuskan untuk mengubah topik untuk menghindari kabar buruk lagi dari Hua Heying. Luo kecil, kamu bilang kamu adalah bos sebuah perusahaan di Jiangcheng sekarang. Dia bertanya. Yup, perusahaan ini berspesialisasi dalam pengembangan produk, produksi, dan penjualan produk roti seperti roti, kue, kue bulan, dan makanan penutup Cina. Xiao Luo menatap ayahnya dan menjawab. Anak saya baik-baik saja, lihat, Ziyuan, sudah kubilang padamu bahwa putra kita pasti akan sukses dalam hidup. Mendengar perkataan Xiao Luo tentang perusahaannya, Hua Heying tidak bisa berhenti tersenyum. Meskipun Xiao Ziyuan senang dan sangat bangga pada Xiao Luo, bukan sifatnya untuk menunjukkannya. Dia masih memasang wajah tegas dan berbicara kepada Xiao Luo dengan sungguh-sungguh. Beliau mengatakan, jangan terlalu percaya diri, mendirikan perusahaan itu mudah, tetapi mempertahankannya sulit. Anda mungkin telah menerima bantuan dari seorang dermawan untuk menjadi bos sebuah perusahaan dengan begitu cepat, jadi jangan pernah melupakan dermawan Anda. Xiao Luo tersenyum dan mengangguk, lalu menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan makan. Oh ya, bagaimana kabar Rui di sana? Xiao Ziyuan tiba-tiba bertanya. Hua Heying duduk, dia memiliki hubungan yang tegang dengan putrinya selama bertahun-tahun. Saat itu, Xiao Rui adalah seorang pemberontak dan selalu berdebat keras dengan ibunya. Sekarang setelah Rui menikah, hubungan mereka membaik dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, dia adalah putrinya sendiri, dan apapun yang salah, Hua Heying tidak akan pernah berhenti merawatnya. Hubungannya dengan Tang Ren cukup baik, dia bekerja keras di rumah sakit. Dia telah tumbuh lebih dewasa dan bijaksana. Saat ini dia tidak bertindak gegabah dan disengaja seperti yang dia lakukan terakhir kali, kata Xiao Luo. Xiao Ziyuan menandatangani dengan lega dan merasa terhibur. Senang mendengarnya. Hua Heying tersenyum, terlihat sangat puas dan berkata, selama dia menjalani kehidupan yang baik, sebagai orang tua, kita dapat beristirahat dengan tenang. Bu, ibu tidak perlu khawatir lagi, semua orang harus tumbuh dan berubah, dan Rui kini telah dewasa. Aku bertemu dengannya sebelum pulang, dia membelikan pakaian dan sepatu untukmu, ayah, kakek dan nenek, dan memintaku untuk membawanya kembali, kata Xiao Luo sambil menunjuk tumpukan di ruang tamu. Hua Heying sangat tersentuh hingga dia menitikkan air mata, lalu dia berjalan mendekat dan melihat sepintas hadiah itu. Ada begitu banyak barang, mungkin harganya sangat mahal. Saya harus mengingatkan gadis itu untuk tidak menghabiskan banyak uang lagi. Dia sudah menikah dan harus mulai menabung, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang? Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Rui, lalu ibu dan putrinya mulai mengobrol. Setelah makan memuaskan, Xiao Ziyuan mengirim Xiao Luo pulang dengan becak bermotornya. Meski desa Luo terletak di daerah pedesaan pegunungan, yang mengejutkan, setiap keluarga di sini memiliki rumah baru. Selama 20 tahun terakhir, penduduk desa Luo pergi ke selatan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan uang. Selama bertahun-tahun, mereka menabung uang yang mereka peroleh dan membangun rumah baru. Keluarga manapun yang belum membangun rumah akan dicemooh oleh orang lain, dan tidak bisa mengangkat kepala dengan bangga. Xiao Luo kagum dengan pencapaian orang tuanya. 10 tahun yang lalu, hanya dengan penghasilan bulanan beberapa ribu dolar sebulan, mereka berhasil membangun rumah 4 lantai untuk keluarga tersebut. Lantai pertama polos dan tanpa hiasan, tetapi lantai kedua dilengkapi dengan perabotan yang bagus, dan kakek dan neneknya yang sudah lanjut usia tinggal di rumah itu. Saat itu hampir jam 11 malam ketika dia tiba, dan desa Luo sunyi senyap kecuali sesekali gonggongan dari jauh. Berbeda dengan hiruk-pikuk kota, malam-malam di sini sepi dan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Kakek dan neneknya biasanya tidur sekitar jam 9 malam. Namun karena mereka tahu dia akan pulang hari ini, mereka menonton televisi di lantai 1 sambil menunggu dia kembali. Mendengar suara becak, kakek dan neneknya langsung menyalakan lampu ruang tamu dan membuka pintu. Kakek nenek, Luo kecil, kamu kembali. Neneknya yang berbicara, rambutnya keriting alami, dan matanya yang ramah memiliki senyuman. Dia memegang erat tangan Xiao Luo dengan tangannya yang kasar. Di luar sedang hujan, cepat masuk. Hal pertama yang diperhatikan Xiao Luo ketika dia melihat mereka adalah mereka telah bertambah tua. Waktu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wajah keriput mereka, dan rambut mereka memutih seluruhnya. Neneknya menuangkan 2 cangkir teh panas untuk Xiao Luo dan Xiao Ziyuan. Dia sangat merindukan Xiao Luo dan memiliki banyak pertanyaan untuknya. Dia ingin tahu bagaimana keadaannya, mengapa dia sekarang lebih kurus, dan apakah dia mendapatkan makanan yang layak di kota. Dia juga bertanya tentang pekerjaannya dan bagaimana dia mengatasinya. Kakek pada dasarnya pendiam, itu hanya sebagian dari kepribadiannya, tidak pandai berkata-kata. Xiao Ziyuan mungkin mewarisi sifat itu darinya, dan demikian pula, Xiao Luo, pada gilirannya, mewarisinya dari Xiao Ziyuan. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Ziyuan mengucapkan selamat malam kepada semua orang dan berangkat ke pertanian. Mereka memiliki banyak makanan khas setempat di kampung halamannya, dan kakek nenek Xiao Luo telah menyiapkan pilihan makanan favoritnya dan menaruhnya di kamar Xiao Luo. Ada keripik, kacang tanah, dan roti gulung goreng. Setelah dia selesai merapikan kamar, Xiao Luo membuat secangkir teh panas untuk dirinya sendiri dan berdiri di dekat jendela.
Di luar gelap gulita, masih gerimis, dan segalanya tampak sangat tenang. Xiao Luo merasakan perbedaan mencolok di sini seolah-olah ini adalah kehidupan lain, dibandingkan dengan kota. Berdiri di dekat jendela, semua yang dia alami di Jiangcheng seperti mimpi, melindungi Chu Yue, menjadi bos bengkel Luo, memusnahkan geng naga. Segalanya tampak tidak nyata pada saat itu, seolah dia menjalani dua kehidupan yang berbeda. Salah satunya adalah dunia yang penuh dengan pembunuhan, manuver komersial, dan dunia bawah tanah yang berbahaya, seperti serial TV yang menarik dan dramatis. Dan yang lainnya membawanya kembali ke kehidupan biasa di desa. Ding, 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 nada dering ponsel membawanya kembali ke masa sekarang. Xiao Luo mengambil ponsel hitam di atas meja. ID penelepon menunjukkan serangkaian tanda bintang, dan dia segera tahu bahwa itu adalah panggilan dari Gu Zhangwo dari NSA. Ponselnya juga dikeluarkan NSA dan dikustomisasi secara khusus dengan kode 8848. Semua panggilan telepon mereka disalurkan melalui jalur terenkripsi khusus, memastikan kerahasiaan, dan mencegah penyadapan dan pelacakan telepon. Ponsel NSA miliknya hanya dapat dibuka kuncinya dengan protokol pengenalan wajah dan deteksi sidik jari, yang tampaknya fungsi khusus atau bahkan fungsi dasar pun tidak dapat diakses. Telepon tidak akan berguna bagi siapapun kecuali Xiao Luo. Suara berwibawa Gu Zhangwo berbicara di telepon. Mi, kontakmu sudah berangkat dan akan menemuimu lusa. Nama kode, Night Sparrow. Xiao Luo mengangguk. Diterima. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Mata-mata kami di perusahaan Blackwater telah mengirimkan pesan. Hunsa memiliki akses ke informasi dasar Anda dan mengetahui peran Anda dalam pembantaian tentara bayaran kala jengking merah. Dia marah dan telah mengirimkan tim Cobra Mercenaries-nya untuk menyusup ke negara tersebut. Tugas mereka adalah menetralisir Anda dengan segala cara, kata Gu Zhangwo. Tentara bayaran Cobra. Xiao Luo menyipitkan matanya, dan ekspresi galak menyapu dirinya. Biarkan mereka datang, aku akan menunggu. Berapapun nomor yang dia kirimkan semuanya akan dibunuh. Sikapnya yang angkuh membuat Gu Zhangwo prihatin, dan dia berkata, sejauh yang kami tahu, ada 8 orang di tim penyerang Cobra Mercenaries. Semuanya merupakan operator kelas B dalam sistem penilaian NSA, dan mereka sangat berpengalaman dalam taktik militer. Jangan anggap enteng mereka jauh lebih unggul dari tentara bayaran kala jengking merah. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Ya, Xiao Luo memperhatikan peringatan itu, lalu mengajukan permintaan kepada Gu Zhangwo. Bisakah kamu mengatur beberapa pria untuk melindungi orang tuaku? Dia akan tinggal bersama kakek dan neneknya di desa Luo, jadi dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tapi orang tuanya tinggal di pertanian, dan itu memprihatinkan. Dia perlu mengatur detail perlindungan untuk memastikan keamanan mereka sepanjang waktu. Saya sudah mengirimkan 20 petarung kelas C. Mereka sedang dilarikan ke lokasi Anda bersama dengan Night Sparrow. Mengenai bagaimana mereka akan dikerahkan, keputusan ada di tangan Anda, kata Gu Zhangwo. Xiao Luo berterima kasih atas ketulusan Gu Zhangwo dalam mengatur pengerahan sumber daya NSA miliknya. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Gu Zhangwo bertanya. Ya, Xiao Luo menjawab tanpa ragu-ragu, dia ingin menyelesaikan masalah ini. Mengapa Hunsa mengetahui informasiku? Selain menjadi salah satu pemimpin perusahaan Blackwater, Hunsa juga merupakan pengedar narkoba besar di segitiga emas. Dia memiliki hubungan dekat dengan geng naga Jiangcheng. Setelah tentara bayaran kala jengking merah mendapat masalah, dia meminta geng naga untuk membantunya menyelidiki, kata Gu Zhangwo, dan kamu kebetulan berada di hadapan mereka selama periode itu, menciptakan banyak masalah bagi operasi geng mereka. Jadi geng naga mengidentifikasimu kepada Hunsa sebagai orang yang menghancurkan tentara bayaran kala jengking merahnya. Xiao Luo tercengang, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa terjerat dalam jaringan kejahatan internasional. Keesokan paginya, Xiao Luo bangun pagi dan mulai membersihkan rumah. Kakek dan neneknya telah tinggal di rumah tersebut sejak rumah tersebut dibangun dan dipelihara, namun seiring bertambahnya usia, mereka tidak dapat membersihkan rumah tersebut selengkap yang mereka inginkan. Dia memulainya dengan terlebih dahulu mengelap kaca jendela, meja, lemari, dan mengepel lantai. Sepanjang pagi, Xiao Luo sibuk, dengan hati-hati menyeka setiap sudut dan celah yang biasanya terlewatkan saat pembersihan. Ketika dia keluar untuk mengisi ulang ember air, seorang wanita parubaya yang tinggal di sebelahnya tampak terkejut saat melihatnya dan berkata, "Halo, bukankah kamu Luo kecil? Anda kembali untuk tahun baru?" Xiao Luo tersenyum dan menyapa wanita itu. "Hai, Bibi Tao Xiu, ya, perusahaan tutup karena musim liburan, jadi saya kembali lagi untuk tahun baru." Semua pria di desa Luo memiliki nama keluarga Xiao, karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Nama tengah mereka ditentukan oleh generasi mereka dalam silsilah keluarga, dan lucunya, banyak rekan-rekannya yang satu generasi dengan ayahnya sendiri, jadi dia harus memanggil mereka dengan paman, sesuai adat. Ini adalah sesuatu yang sudah cukup lama dimakan Xiao Luo di Xiao Luo. Xiao Luo tidak tahu apa nama belakang gadis wanita parubaya itu, tapi dia mengingatnya dengan baik karena dia sering mengunjungi mereka sejak dia masih kecil. Neneknya memanggilnya Tao Xiu, jadi dia memanggilnya Bibi Tao Xiu saja. Di saat yang sama, Xiao Luo pernah berteman dekat dengan putranya, Xiao Ping, ketika mereka masih kecil. Xiao Ping 2 tahun lebih tua darinya. Bibi Tao Xiu memiliki suara yang agak keras, jadi ketika para tetangga mendengar bahwa Xiao Luo telah kembali, mereka semua keluar untuk menyambutnya. Segera, ada kerumunan kecil di luar rumahnya. Xiao Luo dibesarkan untuk bersikap sopan, dan pada dasarnya dia adalah pria yang sabar, jadi dia menyapa semua senior yang datang untuk menyambutnya. "Luo kecil, kamu menjadi jauh lebih tampan dalam 1 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Saya mendengar tahun lalu bahwa Anda punya pacar, mengapa Anda tidak membawanya kembali untuk bertemu keluarga Anda?" kata seorang wanita berkulit gelap. Seorang pria parubaya kurus tersenyum dan setuju. "Dia benar, sudah waktunya kamu memulai sebuah keluarga. Dulu ketika saya seusia Anda, anak saya sudah berusia 7 atau 8 tahun. Xiao Luo tersenyum hangat padanya dan menjawab, "Semua masalah tergantung pada takdir. Ketika waktunya tepat, semuanya akan beres dengan sendirinya." Nasib adalah sebuah konsep samar yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, tetap bergantung pada upaya Anda untuk mencari wanita yang tepat. Negara kita baru-baru ini melakukan sensus, dan terdapat 30 juta lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Dengan kata lain, akan ada 30 juta pria yang tidak mempunyai istri. Luo kecil, kamu harus berusaha lebih keras. Sekalipun kamu tidak terburu-buru, pikirkan orang tuamu dan kakek nenekmu, yang semuanya akan khawatir. Pria parubaya kurus itu menyampaikan pendapatnya, yang membuat penonton menganggukkan kepala. Wanita berkulit gelap yang sekarang sedang mengunyah biji bunga matahari setuju dan berkata, "Benar, lihat Xiao Qiudong, dia seumuran denganmu, dan dia memiliki seorang putra sekarang. Dia mengadakan pesta di rumah besok, dan istrinya berasal dari Taiwan."
Seluruh desa Luo mengetahuinya. Jika Anda tidak berusaha lebih keras, dia akan mengungguli Anda. Xiao Luo hanya memaksakan senyum dan menganggukkan kepalanya, karena dia tahu maksudnya baik. Namun dia tidak berniat untuk berdiam diri di sana dan terus dibombardir dengan lebih banyak pertanyaan dan saran, jadi dia memberitahu mereka semua bahwa dia masih harus membersihkan rumah dan bergegas kembali ke dalam. Kalian tidak boleh menekannya seperti ini, aku yakin jauh di lubuk hati, Luo kecil pasti cemas juga. Kalian semua harus tahu bahwa dialah satu-satunya orang seusianya yang belum menikah di desa kami. Bibi Tao Xiu menyukai Xiao Luo dan membelanya. Kami tidak memarahinya atau apapun, tapi Luo kecil ini telah menetapkan ekspektasi terlalu tinggi untuk dirinya sendiri. Itu tidak baik untuknya, dan dia mungkin berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di luar, kata paruh baya kurus, berdiri dengan tangan terlipat, percaya diri dengan penilaiannya terhadap Xiao Luo. Wanita berkulit gelap itu menghela nafas berat, mempertimbangkan apa yang dikatakan pria paruh baya kurus itu. Xiao Qiudong bahkan tidak kuliah, sekarang dia mendapatkan kontrak proyek di kota Zhou. Dia menghasilkan banyak uang selama 2 tahun terakhir, dan dia bahkan membeli sendiri sebuah rumah di kota Zhou. Sekarang lihat Luo kecil, dia pernah kuliah di universitas tingkat 2, tetapi pada akhirnya, dia hanya bekerja untuk orang lain. Meskipun telah belajar banyak, dia tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingking Xiao Qiudong.